sebagai pria kontrol yang kejam. Bersiaplah untuk mati pada hari ini. Saudari yang dihitamkan olehku. Kamu memiliki hati yang beracun untukku. Teriakan lemah datang dari sisi lain. Ku bilang aku tak mau uang. Saya hanya ingin martabat. Aku menusuk telingaku. Mungkinkah saya memiliki 7 saudara perempuan? Protagonis pria pingsan. 7 wanita datang dan berhenti. Lihatlah protagonis pria saya dengan rapi. Aku mengintip ke dalam jurang dengan semangat. Baru saja akan terlindas. Tetapi saya perhatikan bahwa saudara perempuan saya masih ada. Tidak ada langsung. Saya baru saja bunuh diri. Tentu tidak bisa membiarkan saya pergi. Bagaimana jika aku menggunakan metode kuno? Mataku berputar. Dengan cepat membungkus lengan Pei Li. Kakak tersayang, maukah kamu duduk bersama mereka nanti? Stiker tongkat? Wajah Pei Li sangat marah. Apa yang Anda lakukan dengan tangan Anda kembali dengan cepat? Saya tidak bisa menyembunyikan rahasia kegembiraan di mata saya. Ops. Karena adikku tidak menyukai temanku. Kalau begitu mari kita berpisah. Aku tahu itu akan berhasil. Saya terbang ke jurang untuk menemukan protagonis pria. Pei kedua berdiri di samping Pei Li dan tidak bisa membantu kakak perempuan tertua. Anda benar-benar dicubit olehnya. Pei Li memelototinya dan berpura-pura tidak. Saya tidak percaya Anda tidak membenci Direktur Pei. Aku benar-benar tidak membenci kakak dan adikku yang bertingkah manja. Saya makan banyak. Tetapi premisnya adalah bahwa perilaku genit bukanlah rayuan yang disengaja. Mata Pei Li perlahan-lahan menjadi ruili. Tindak lanjuti dan lihat para suster. Saya tidak mengambil beberapa langkah untuk menemukan saya menguping. Aku merayap ke dinding. Seperti katak besar, saya tidak bisa berkata-kata. Pose ini sangat jelek. Inilah yang membuatku. 7 pria yang terobsesi dengan saudara perempuan mereka. 7 orang dengan tegas bergabung dengan saya sebagai kodok besar. Itu menarik perhatian mereka. Seorang pemuda tampan berbaju putih. Dia dengan keras kepala menundukkan kepalanya dan menghadapi wanita berjas hitam. Tampaknya, wanita ini adalah pahlawan wanita dari novel ini. Ketujuh saudara perempuan itu melihat bersama. Sedikit terkejut. Ternyata itu adalah teman dunia nyata Kyun. Saya tidak ingin berbicara, ternyata pahlawan wanita sering seperti ini. Tidak setampan adikku. 7 wanita di belakangku tercengang. Sudut mulut samar-samar berdetak. Sekarang tunggu saja protagonis pria menoleh. Lihat seperti apa bentuknya. Itulah yang membuat saudara perempuan saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Akhirnya pemuda berbaju putih itu menoleh dengan air mata. Dari penampilan aslinya, Lau Liu mengolah murid kecil dan bergumam. Protagonis pria ini hanya anak laki-laki tampan Jepang biasa. Penampilan Qiao Yu adalah kepribadian dan kompetensi. Pria tampan dan cantik alami. Apa yang penulis pikirkan? Pilih pria biasa ini sebagai pemeran utama pria. Kenapa kamu tidak memilih saudaraku? Pei Zichen kelima tidak menyukai Jiun. Bagaimana mungkin wanita ini layak untukku? Kecuali aku mati. Jika tidak, Jiun tidak akan menikahi saudaraku. Yang lain mengangguk. Dan aku menganggukkan kepalaku. Protagonis pria ini memiliki keinginan untuk menginspirasi orang lain untuk melindungi. Dan keinginan untuk menggertak. Dan tampan. Itu tipe kakakku. Tidak heran mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. 7 orang melihat bagian belakang kepalaku dengan cara yang konyol. Mereka tidak jatuh cinta pada pandangan pertama, oke? Aku menjulurkan kepalaku. Terkejut, Nan Pei datang. Lin Jun favorit saya ada di sini. Dan Nan Pei. Dan itu Lin Jun. Lin Jun adalah salah satu saudara perempuan Pei. Teman baik Pei Laosan dari SMP sampai SMA. Sayangnya, setelah Lin Jun bertunangan dengan pahlawan wanita. Secara bertahap dengan teman-teman lawan jenis mereka. Memutus kontak. Lin Jun mengenakan setelan sepeda motor yang tampan. Berjalan kaki panjang Anda ke sisi pahlawan wanita dan menempati area. Anda bisa pergi sekarang. Tangan protagonis wanita berkeringat menyeka protagonis pria siap untuk pergi. Protagonis pria baru saja membuka tangannya untuk menghentikannya pergi. Saya belum mengatakan apakah teman saya akan dipecat oleh Anda. Meskipun saya melakukan sesuatu yang salah. Tapi aku sudah tahu aku salah. Dia tidak bisa kehilangan pekerjaan. Orang tuanya di Ichu menunggu uang untuk sembuh. Baru setelah itu Lin Jun mengarahkan pandangannya pada protagonis pria. Keraguan tiba-tiba. Ini adalah saingan masa depanmu. Jangan lihat tunangan kekasih masa kecilmu. Jatuh cinta padamu sekarang. Tapi setelah hari ini. Matanya akan ditempati oleh lobak kecil ini. Tentu saja, saya tidak menyebutkan nama lobak kecil ini. Tunanganmu yang mengatakannya. Nama panggilan tunanganmu untuk pemeran utama pria adalah Xiao Radish. Lin Jun, siapa yang berbicara? Dia melihat sekeliling. Bingkai beku di separuh wajahku. Aku menyusut kembali seperti hamster. Itu hampir ditemukan.
Bukankah Lin Jun sudah ditemukan? Tapi dia benar-benar bisa mendengar hatiku. Lin Jun mengingat kata-kata barusan. Menggoda untuk menggandeng lengan Jiun. Berpura-pura bertanya apa yang terjadi. Saudaraku, jangan pegang dia. Lin Junxia menarik tangannya. Untungnya, dia melepaskannya. Kakak tampan. Meskipun aku sangat menyukaimu. Tapi mulai hari ini, hidupmu telah menurun. Jalan menurun Lin Jun. Bagaimana bisa tuan muda sebelah menuruni bukit? Aku mendesah menyesal. Jelas kamu adalah kekasih masa kecil dengan pahlawan wanita. Kami telah bersama sejak kami masih anak-anak dan bahkan membuat kontrak pernikahan. Tapi pahlawan wanita itu tergelincir secara mental. Ketika protagonis pria bersama protagonis pria. Anda berbicara tentang diri Anda sendiri. Tidak pernah mengalami perasaan cinta. Jika Anda marah dan cemburu, pahlawan wanita akan mengatakan bahwa Anda tidak masuk akal. Mereka adalah teman. Pada akhirnya, Anda menjadi gila dan memukul protagonis pria dengan mobil Anda dan masuk penjara. Kau bunuh diri setelah keluar dari penjara. Protagonis wanita dan protagonis pria telah memeluk Pei Li selama 3 tahun. Mereka dalam suasana hati yang suram. Tampaknya Lin Jun memiliki nasib yang sama dengan mereka. Mereka semua adalah peran pendukung yang tidak berakhir baik dalam novel. Apakah benar bagi Perry untuk berpikir keras tentang apa yang saya katakan? Bagaimana jika itu hanya ilusi? Lin Jun juga curiga, mengetahui bahwa dia berhalusinasi. Tepat sekali. Sekelompok orang membawa barang-barang berlari dari belakang protagonis pria. Maaf, biarkan saja, biarkan saja. Aku membuka mataku. Tampaknya membiarkan pahlawan wanita. Ciuman pertama dengan protagonis pria. Meskipun tunangan Lin Jun ada di belakang. Tapi pahlawan wanita secara tidak sadar masih memilih untuk melindungi pria itu. Lord Xia Haoran, dan kemudian kerabat Void Ping bersama. Lin Jun dan Pei Li tiba-tiba menjadi waspada. Orang yang bingung melewati protagonis pria Xia Haoran. Terang menuju Lin Jun. Lin Jun bisa menghindar. Tapi dia tidak melakukannya. Jiun juga mengetahui bahwa dia akan dipukul. Tapi aku mendengar teriakan Xia Haoran. Bakhan memegang Xia Haoran di pelukannya. Mereka berdua jatuh. Yang menarik perhatian semua orang adalah pahlawan wanita Jiun menekan Xia Haoran yang tinggi di bawahnya. Seolah mereka berdua sengaja bertemu mulut. Stiker seperti bibir. Semua orang seperti neraka. Saya sungguh-sungguh. Ini dia. Protagonis pria Xia Haoran akan menampar protagonis wanita Jiun. Jiun menjadi marah dan berteriak bahwa Xia Haoran adalah lobak. Kemudian Xia Haoran melarikan diri dengan sedih. Dengan sekejap, Xia Haoran menampar Jiun. Xia Haoran berdiri dengan marah, bajingan. Ini ciuman pertamaku. Jiun tidak suka menyeka mulutnya. Jiao berkata dengan mual bahwa aku belum ingin menciummu. Kepala lobak kecil. Wajah Xia Haoran bersemu merah. Menutupi mulutnya karena terhina, dia melarikan diri. Semua yang hadir yang bisa mendengar isi hati mereka. Menghirup udara dingin. Persis sama. Yang nomor 2 Lin Jun berikutnya? Lin Junhui sangat marah dan membantu Jiun berdiri. Saya merasa kasihan pada Jiun dan menanyakan kabarnya. Dan menyimpan dendam terhadap protagonis pria. Lin Junwen yang terlahir dengan tawa konyol. Dia mematahkan pergelangan tangannya dan membantu Jiun berdiri. Nada bicara Jiun suram, dia adalah Xiao Radish. Apakah Anda tahu apa yang saya? Jiun bingung dengan apa yang terlihat olehnya. Lin Jun meninjunya secara langsung. Itu ayahmu. Jiun jatuh ke tanah. Aku hanya bisa berseru. Apa bedanya dengan plotnya? Pahlawan wanita Jiun lebih terkejut dariku. Menurut sudut mulut merahnya, apa yang kamu lakukan, Lin Jun? Lin Jun menginjak perutnya, Jiun. Mulutmu tidak berbeda dengan mencium kotoran anjing sekarang. Saya, Lin Jun, tidak ingin barang bekas. Pernikahan kami dibatalkan. Saya tidak tahu, jadi saya segera kembali dan bersembunyi. Mengapa plotnya berjalan berbeda? Tapi saya harus mengatakan adegan ini sangat tampan. Mulut Lin Jun terpancing. Dia berjalan ke arahku. Tersenyumlah padaku, kau manis, kau tahu? Saya menyesap. Kamu juga sangat tampan dengan yang sepi, kamu tahu? Lin Jun tersenyum. Tampaknya kami sangat cocok. Nama saya Lin Jun. Bisakah saya berteman dengan Anda? Aku yakin kita akan menjadi teman baik. Lin Jun mengeluarkan ponselnya dan menambahkan seorang teman. Saat saya memindai kode dengan tangan berkeringat. Tiba-tiba aku memikirkan avatarku. Avatar saya adalah versi P dari foto keluarga 8 orang. Aku mengendalikan nama mesum kota biru. Semua orang di lingkaran tahu semua orang tahu. Saya tidak ingin Lin Jun merasa seperti orang cabul. Buang persahabatan yang diperoleh dengan susah payah ini. Malu, dia menatap Lin Jun. Apakah Anda keberatan jika Lin Jun memberi saya preferensi pribadi? Lin Jun tampak seperti air pasang.
Apakah Anda berbicara tentang saudara perempuan Anda, Kong? Aku mengangguk dengan rendah diri. Lin Jun tidak menganggapnya serius. Tidak masalah. Bagaimanapun, kalian akan pergi. Lagi pula, mereka juga mesum. Saudara Kong Pei Li Hici Lin Jun, jangan memfitnah kami. Lin Jun tanpa acuh tak acuh. Anda mengatakan fitnah adalah fitnah. Mei Pei Li tidak bisa berkata-kata. Peringatan kejam untuk tidak menganggap serius kata-katanya. Kau dengar aku? Saat ini, telepon Pei Li berdering Bos Pei. Pesta dimulai dalam 1 jam. Haruskah aku menjemputmu? Pei Li, kamu tidak punya kakek Zhao. Perjamuan akan segera dimulai. Ayo pergi dan ganti baju. Keluarga Zhao adalah salah satu keluarga besar di Lanceng. Kakek Zhao sangat memperhatikan saya sejak dia masih kecil. Dia adalah penatua yang sangat baik. Lin Jun memelukku ke dunia styling dan aku menggunakannya. Pinjamkan aku pakaian juga. Aku khawatir sudah terlambat. Saya sedikit malu tapi saya tidak punya pakaian untuk meminta maaf. Anda memiliki Tuan Zhao yang menamai Anda untuk pergi. Saya sudah menyiapkan hadiah untuk Anda. Hal yang sama berlaku untuk pakaian. Saya telah menyiapkan beberapa set. Selama kamu tidak gemuk. Pakaian adalah ukuran yang tepat. Lin Jun senang, itu bagus. Aku meminjam pakaian Yu. Pakai itu. Pei Yinging di samping menyatakan ketidaksukaan karena tidak meminjamkannya kepada Anda. Senyum Lin Jun menghilang dalam sekejap. Pei Laosan, kulitmu gatal. Pei Yinging membalas Lin Jun tanpa berpikir. Jangan lupa bahwa Anda memprioritaskan seks daripada teman. Aku teman terbaikmu. Alhasil, dia mengabaikanku setelah bersama Jiun. Datanglah kepada kami sekarang, saya tidak akan melakukannya. Napas Lin Jun tertusuk ke tempat yang sakit. Mata langsung memerah. Rasa bersalah dan kesedihan melonjak di hatiku. Bagus jadi membosankan. Aku tahu, begitu suara itu jatuh. Aku seperti macan tutul. Melompat dan mengepalkan tangan pada Pei Yinging. Diam, Pei Yinging menutupi bahunya. Apa yang kamu lakukan, Qiao Yu? Aku memeluk Bakhan Lin Jun. Saya bersedia meminjamkan pakaian saya kepada Lin Jun. Kakak, bisakah kamu mengatasinya? Saya menghina Pei Yinging, Pei Yinging. Jika kamu punya pacar, bisakah kamu menerima pacarmu? Ada seseorang yang sangat dekat dengannya. Percaya diri? Pei Yinging tercengang. Saya terus bertanya apakah saya punya pacar. Bisakah kamu menerima pacarku? Apakah ada pacar yang lebih dekat dariku? Pei Yinging bahkan tidak memikirkannya. Lalu aku mematahkan kaki wanita itu. Saya sangat senang. Anda lihat, Anda juga tidak bisa menerimanya. Pei Yinging menatap tetangganya dengan canggung. Aku berbicara terlalu kasar. Melototi Lin Jun. Pei Yinging, anak sapi ini keras kepala. Dia benar-benar meminta maaf dalam beberapa kata dari saya. Lin Jun dikejutkan oleh keledai keras kepala saya. Kamu adalah saudara yang berhati hangat. Itu benar-benar menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya. Saya tidak tahu, jadi saya dipeluk oleh Lin Jun. Mata Lin Jun berbinar, terima kasih telah berbicara untukku. Kakak akan melindungimu di masa depan. Aku sakit, kenapa kau melindungiku? Lin Junji menertawakan perusahaan media keluarga saya. Beberapa bunga lalu lintas yang populer adalah milik keluarga saya. Saya bisa menunjukkannya kepada Anda dan bersenang-senang. Aku meraih tangan Lin Jun, kakak. Tolong lindungi aku. Lin Jun tertawa terbahak-bahak. Pei Li menyeretku keluar dengan wajahnya. Jangan mempermalukan keluarga Pei kita di perjamuan ulang tahun, kau tahu? Aku kembali bugar. Dan ia menganggukkan kepalanya. Peri menyuruhku menunggu di pesta. Kecuali jangan bicara omong kosong. Ingatlah untuk menjauh dari wanita keluarga Lou. Inilah alam. Hari ini adalah wanita keluarga Lou. Psikosis hebat dan debut seorang psikopat kecil. Pasangan ini. Ini aku, kecuali protagonis pria dan wanita dan pria kedua. Dua karakter yang paling ingin saya temui. Saya tidak bisa tidak bersemangat. Menantikan penampilan penjahat psikotik ini. Ruang perjamuan yang belum resmi dimulai. Lou Zhilin dengan malas memainkan korek api di sofa. Nyalakan dan padam. Nyalakan dan padam. Wajah kecil Lou Jingqiu yang suram di sebelahnya. Mata yang membosankan memindai penonton ayah. Kapan kita berangkat dari sini? Lou Zhilin melihat jam tangan. Anda tinggal di sini dalam 2 jam. Ada beberapa gadis di sana. Anda bisa pergi dan bermain dengan mereka. Lou Jingqiu menyapu ke arah gadis itu memainkan ponselnya. Memutar matanya. Saya tidak tertarik pada orang seusia saya. Lou Zhilin mengabaikannya. Bangun dan mengobrol dengan orang lain. Hanyut. Lou Jingqiu menghela nafas bosan. Garis pandang ada di satu tempat. Saya dalam setelan hitam. Berjalan ke aula makan malam.
Seketika menarik perhatian semua orang. Lou Jingqiu tercengang dengan absurditasnya. Apakah Nanan seorang pangeran? Perry berjalan ke arahku. Tekuk sikumu untukku. Aku meraih tangan kakak perempuanku. Pertahankan senyum yang tepat di wajahmu. Katakan halo kepada orang-orang satu persatu. Aku tersenyum di permukaan. Sakit rasanya menggigit akar gigi secara diam-diam. Apakah tidak ada waktu bagi sepatu yang rusak ini untuk tidak menggiling kaki mereka? Perry melirik kaki merahku dan pergi beristirahat. Saya memindai penonton. Mengunci seorang gadis. Dia duduk tepat di sebelahnya. Saya tidak tahu di mana para wanita Lou berada. Datang, tidak ada Lou Jingqiu. Dia menatapku dan berjalan. Bagaimana bisa? Dia tidak melihatku membuka mulut. Tapi kamu bisa mendengarku. Suaraku bukan. Apakah perlu disebarkan dengan membuka mulut? Lou Jingqiu menatapku dari atas ke bawah. Hui, serius, apakah kamu manusia? Aku mengangkat kakiku dan berjalan keluar. Lou Jingqiu melihatku hanyut. Suaraku masih terngiang di kepalaku. Apakah anak ini tahu bagaimana bersikap sopan? Mereka bertanya apakah saya manusia. Aku benar-benar ingin kembali. Tapi saya tidak tahu anak bos siapa itu. Sialan, Lou Jingqiu berdiri dan ingin mengejarnya. Tiba-tiba, saya mendengar beberapa remaja di sekitar saya memberitahu Anda. Saya telah membaca beberapa novel yang membaca pikiran akhir-akhir ini. Sangat cantik. Apakah Anda ingin melihatnya? Aku akan mendorongnya padamu. Membaca pikiran Lou Jingqiu berpikir sedikit. Bisakah dia mendengar hatiku? Lou Jingqiu menyusulku dengan cepat. Aku mendengar Lou Jingqiu dan Lou Zilin dalam pikiranku lagi. Di mana para wanita ini? Bahkan jika Anda membiarkan saya melihat dari kejauhan. Ini seharusnya menjadi satu-satunya waktuku. Saya bisa melihat kesempatan untuk sepasang wanita ini. Lagi pula, mulai sekarang, mereka hanya berjalan di sekitar protagonis pria. Mati dengan menyedihkan. Tanganku tiba-tiba diraih. Ragu melihat ke belakang. Selamat datang di lantai atas, alis dan mata kualitas suara musim gugur yang tenang. Anda baru saja mengatakan bahwa ayah saya dan saya meninggal dengan menyedihkan. Lou Jingqiu dan celeng bayi laki-laki ingat tidak jauh dari sana. Saya mengikuti. Hanya satu. Seorang pria dengan kaki panjang melangkah. Lou Jingqiu tidak yakin dan ayah yang otentik. Saya baru saja mendengar dia mengatakan Anda tidak mendengar apa-apa. Lou Ziling tidak menjawab. Mataku menjangkau dan merindukanmu, namaku Lou Ziling. Gadis ini adalah putriku. Lou Jingqiu, maaf dia menyinggungku barusan. Ini adalah cabul besar dan cabul kecil. Lou Jingqiu membuka mulutnya untuk berdebat. Lou Ziling menekan bahunya. Lou Jingqiu tidak mengerti, jadi dia menatap ayahnya. Ayah tidak bisa tertawa di bagian bawah matanya dan diam dengan mulutnya. Lou Jingqiu sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tundukkan kepalamu dengan kesal. Nama saya Qiao Yu. Aku dengan hati-hati menjabat tangan Lou Ziling kembali. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan di sana. Aku pergi dulu. Selamat tinggal, aku berpaling. Rusa di jantung berdetak kencang. Wanita-wanita ini sangat tampan dan emosional. Benar saja, dalam novel. Haruskah ada orang yang begitu berbahaya untuk menjadi cukup kuat? Tapi apa yang salah dengan orang yang begitu tampan? Baru saja menyinggung protagonis pria. Lou Jingqiu jatuh ke atas untuk menyelamatkan pemimpin pengikut pria. Hancur berkeping-keping. Lou Ziling menjadi gila di tempat ketika dia melihat putrinya mati. Biarkan protagonis pria mengubur putrinya bersamanya. Dia ditembak mati. Tuan Qiao. Lou Ziling tiba-tiba berbicara. Lou Jingqiu memandang ayahnya secara berbeda. Saya juga bertanya-tanya apa yang harus dilihat kembali. Lou Ziling tersenyum. Matanya dingin. Apakah nyaman untuk duduk dengan wajah dan mengobrol sebentar? Aku tersedak di antara alisku. Lebih dari sopan. Saya harus mengatakannya. Tapi meskipun aku suka orang berbahaya ini. Tapi biarkan orang berbahaya ini campur tangan dalam hidupku. Saya benar-benar menjawab. Lagi pula, saya tidak tahu. Bisnis berbahaya macam apa yang dilakukan keluarga Lou? Itu tidak akurat dalam novel. Sebut saja itu mafia. Bagaimana jika itu terkontaminasi dengan hal-hal yang tak terkatakan itu? Aku penjual senjata. Itu legal di luar negeri. Jangan menyentuh pornografi, perjudian, dan narkoba. Lou Zilin menatapku dengan mata bunga persik dan senyuman. Tuan Zhou tidak berpikir saya orang baik. Tidak ingin mengobrol dengan saya. Saya terkejut dan dengan cepat menjelaskan tidak. Bagaimana mungkin aku berpikir begitu? Aku sedikit menyeramkan. Bisakah orang ini membaca pikiranku? Anda langsung ke intinya. Lou Jingqiu memandang ayahnya dengan depresi. Mungkinkah ayahnya juga? Lou Ziling tersenyum penuh arti. Gerakan aku ke sofa di sana. Silakan duduk. Aku menggigit peluru dan duduk bersama Lou Ziling.
Lou Jingqiu ada di sebelah kiriku. Lou Ziling ada di kananku. Jika kedua belah pihak tampaknya mendekati saya, aku tinggal hanya dengan dua wanita. Suasana teh ringan. Gelisah. Kenapa keduanya menggangguku? Menurut naskah, pemeran utama pria akan keluar nanti. Chang Lou Jingqiu. Saya menemukan bahwa protagonis pria memiliki kehangatan seperti seorang ibu. Sejak saat itu, dia menjadi gadis penggemar kecil dari protagonis pria. Sim, pada titik ini, menurut naskah, aku mati. Dunia ini mulai sekarang. Aku keluar dari gambar. Kenapa kau mencariku? Saya ingin menangis. Apa yang harus dikatakan kepada orang cabul untuk pertama kalinya? Saya sangat gugup, saya tidak tahu caranya. Saya merasa suasana di sekitar saya lebih halus. Lou Zilin memberiku segelas sampanye. Apakah Tuan Zhou pernah mendengar tentang kita sebelumnya? Aku mengambil sampanye di kedua tangan. Aku benar-benar minta maaf dengan suara rendah. Tuan Lou. Segala sesuatu di rumah ditangani oleh para suster. Saya tidak mengerti. Anda adalah salah satu karakter favorit saya. Tentu saja aku mengenalmu. Aku bahkan tidak tahu celana dalam warna apa yang kamu kenakan. Aku tahu itu semua. Lou Zilin melihat bahwa tidak ada satu bibir pun yang berbalik melawanku. Aku menatap gelembung di sampanye. Respon batin lancar. Lou Zilin, seorang Tionghoa yang tinggal di luar negeri. Dari kecil, ia memiliki kemampuan yang kuat untuk menghadapinya dalam bisnis keluarga. Dari usia 10 tahun, berlatih senjata dengan 100 pukulan. Kejam tapi tidak masuk akal. Karena aku melihat ibuku bersama pria lain. Dan ibu. Adik laki-laki tidak berhubungan dengan ayah. Bayangan masa kecil seorang ibu menggendong adik laki-lakinya dan menembak dirinya sendiri. Karena itu, saya tidak memiliki kasih sayang untuk wanita. Tapi untuk alasan profesional. Dia harus merencanakan bisnis keluarga. Dia hanya meminjam telur yang sangat baik untuk melahirkan seorang putri. Lou Jingqiu membesarkan dirinya sendiri. Jadilah ayah dan ibu. Jadi, selain kurangnya perawatan ibu, Lou Jingqiu. Dia bukan gadis kecil yang kekurangan cinta. Lagi pula, Lou Ziling tidak pernah membawanya. Oleh karena itu, Lou Jingqiu sangat bergantung pada ayahnya. Dan mewarisi perasaan kejam dan kejam Lou Ziling. Itu hanya replika satu dari Lou Ziling. Lou Jingqiu tidak bisa membantu tetapi membusungkan dadanya. Menjadi seperti seorang ayah adalah nilai tertinggi baginya. Sebenarnya, ini bukan hanya spiritual bagi wanita. Sedikit tidak stabil di luar. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan tempat lain. Seharusnya tidak berakhir seperti ini. Aku menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Matanya menyapu secara tidak sengaja. Mengunci protagonis pria dengan pakaian pelayan. Jantung langsung mengeluarkan suara registrasi yang tajam. Protagonis pria ada di sini. Pei Li dan saudari-saudari lainnya memandang dengan hati-hati pada nasib. Protagonis pria ada di sini. Lin Jun berbalik dalam sekejap dan protagonis pria datang. Lou Jingqiu melihat protagonis pria di pintu. Aku menatap sosok Xia Haoran. Perhatikan dia membawa nampan pelayan. Berjalan melalui venue. Berlalu lalang di depan kami bertiga, aku mengucapkan salam. Xia Haoran menatapku. Aku memberinya sampanye, tolong. Xia Haoran mengerutkan kening sedikit. Sedikit perlawanan mengambil sampanye yang telah saya minum. Matanya secara tidak sengaja tertuju pada para wanita keluarga Luo. Mata yang menakjubkan. Saya sedikit bersemangat untuk menyodok. Aku agak tidak terlihat. Biarkan Lou Jingqiu melihat protagonis pria. Saya berharap dapat melihat Lou Jingqiu. Saya bisa melihat panci legendaris. Ekspresi ketertarikan. Tapi, mata Lou Jingqiu lebih longgar dari Yoyo. Penglihatan ada di mana-mana. Sepertinya aku sedang mencari sesuatu. Di mana protagonis pria? Aku tidak bisa berkata-kata. Orang ini harus jatuh cinta dengan protagonis pria pada pandangan pertama, bukan? Mengapa protagonis pria ada di depannya? Apakah dia mencari di tempat lain? Lou Jingqiu mendongak. Akhirnya melihat Xia Haoran. Dia menatap Xia Haoran. Dia membeku. Mata ke mata. Bagaimana Lou Jingqiu melakukan kontak mata dengan protagonis pria? Apakah hati kecilmu gila? Ini melompat seperti orang gila. Lou Jingqiu hanya merasakan 5 guntur. Xiu Zero. Ambil saja banyak dari mereka di jalan. Pria biasa. Buat dia merasa seperti seorang ibu. Adalah untuk bisa membuatnya mati untuknya. Xia Haoran merasa bahwa dia melihat dirinya sendiri. Agak panjang untuk ditonton. Wanita setengah berjongkok yang menyedihkan. Apakah Anda ingin minum sesuatu? Tolong? Lou Jingqiu memiliki perut penuh api dan minum kentut. Aku tercengang. Lou Jingqiu, apa yang kamu lakukan? Lou Jingqiu menatapku dengan marah. Mengapa aku bertanya padamu? Anda pikir saya belum melihat adegan besar?
Apakah itu pria tampan? Bagaimana mungkin aku bisa memperlakukan pria seperti itu? Aku belum selesai. Lou Jingqiu tiba-tiba diseret oleh Lou Ziling. Lou Jingqiu masih berjuang di tangan Lou Ziling. Lepaskan aku, Lou Ziling tidak akan melihat ke belakang. Aku melihat para wanita terpisah. Pemeran utama pria yang memalukan dan delusi. Maaf? Gadis ini punya masalah dengan otaknya. Jangan khawatir tentang itu. Xia Haoran sedikit tersesat. Berdiri tegak dengan sok arogansi. Ya. Xia Haoran berbisik bahwa orang kaya seperti ini. Sok. Aku mengerutkan kening, sok Lou Jingqiu tidak akan mengatakan. Benar-benar menyinggung perasaannya. Tapi aku, Qiao Yu, tidak sok. Dan saya memiliki 7 saudara perempuan. Lou Jingqiu, Lou Ziling, Lin Jun, dan banyak orang tak bersalah. Semua mati dalam cintanya dengan pahlawan wanita. Kita semua adalah mereka berdua. Batu loncatan cinta bodoh. Kenapa dia menyebut kita sok akrab? Jika dia memiliki kemampuan, jangan berpegang teguh pada orang kaya. Sisi lain, Lou Zilin menyeret putrinya ke siapapun untuk memperingatkan pulau. Jangan bicara omong kosong. Lou Jingqiu tegaskan ayah. Anda juga mendengar suara pidato yang cerdas ini, bukan? Apakah dia menghinaku? Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta pada pria biasa seperti itu? Dan aku sama sepertimu. Mereka tidak membutuhkan perawatan ibu mereka. Sikap Lou Ziling dingin. Tidak pasti apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Mengapa Anda marah tentang ini? Lou Jingqiu tiba-tiba menyadari. Apa yang harus dikatakan kepada orang ini? Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bagaimana jika hanya dia dan ayahnya yang benar-benar gila? Nada bicara Lou Ziling suram. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Terus berusaha mencari tahu apa yang dia katakan. Membuat keputusan setelah mengkonfirmasi keaslian. Mereka berdua berjalan ke arahku bersama-sama. Aku menatap punggung Xia Haoran. Protagonis pria, Anda tepat di depan saya. Tarik, aku tidak akan membantahmu. Itu karena kamu selanjutnya akan menuangkan anggur merah pada seorang pria. Punya bencana sendiri untuk pergi. Suara itu baru saja jatuh. Xia Haoran tiba-tiba setengah dari kakinya. Jatuh ke pelukan seorang pria dengan anggur merah. Ada teriakan. Xia Haoran dan pria itu jatuh bersama. Pria itu bangkit karena malu. Menampar Xia Haoran dengan keras, apa yang kamu lakukan? Xia Haoran menampar pria itu dengan backhan. Tidak sengaja. Kenapa kamu memukulku? Jadi lelucon itu meledak. Dan di luar lelucon. Aku mati karena percaya diri. Yangki, mari kita tersenyum dan melihat. Jadi, aku sudah bilang. Saya tahu plotnya seperti punggung tangan saya. Tidak ada karakter yang bisa lepas dari mataku. Jin Qiu memelototi Lou Ziling. Itu benar. Semua yang dia katakan adalah benar. Pria dalam kebiasaan mewah tinggi. Semuanya ternoda oleh anggur merah. Itu tidak bisa dicuci sama sekali. Setelan khusus. Biasanya Anda hanya memakainya sekali lalu berhenti memakainya. Jadi setiap kali baru, saya baru mendapatkannya. Perjamuan ulang tahun dibujuk bahkan sebelum dimulai. Pria yang disiram air itu mematahkan tenggorokannya. Anda adalah seorang pelayan. Tidak apa-apa jika Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Beraninya kau memukulku? Xia Haoran tidak yakin. Jelas kamu memukulku lebih dulu. Mengapa saya tidak bisa menelepon kembali? Apakah kamu punya uang? Bisakah kau menginjak-injak martabat orang lain? Aku terlihat kedinginan. Protagonis pria dunia ini seperti ini. Dia menghargai martabatnya di atas segalanya. Tapi martabat orang lain yang suka dia hancurkan di bawah kakinya. Seperti adikku. Mataku gelap. Memikirkan masa depan saudara perempuanku. Jelas juga hancur untuk protagonis pria. Protagonis pria memiliki evaluasi uang yang tinggi. Ini benar-benar bengkok. Setelah evaluasi, dia menoleh ke Rolls-Royce pahlawan wanita. Aku kembali sadar. Faktanya, saya tidak pernah menyukai pemeran utama pria. Tapi karena aku mantan istri. Pemeran utama pria tidak keluar sampai setelah aku mati. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan protagonis pria. Sekarang tidak ada kata-kata. Ini bisa menjadi nyata. Lihat wajah sombong orang ini. Ini semakin buruk dan buruk. Para tamu di sebelahnya berkerumun. Semua orang sopan dan tidak merekam dengan ponsel mereka. Tapi tidak ada yang campur tangan. Mereka sangat memperhatikan citra mereka sendiri dan tidak berani bergerak gegabah. Jadi semua pria anggur merah dipukuli secara sepihak. Karena Xia Haoran telah bekerja sejak kecil. Tidak masalah untuk membersihkan pria yang dimanjakan. Dia menekan pria di bawahnya dan meraung. Aku bisa minta maaf padamu. Tapi kamu tidak bisa memukul wajahku. Pria itu berteriak padanya. Ini adalah tujuan khusus saya untuk perjamuan ini. Pakaian siap pakai.
Apakah Anda tahu berapa banyak uang dan berapa banyak pemikiran yang saya habiskan? Saya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, itu bukan urusan saya. Bukannya aku tidak akan membayar. Xia Haoran menjambak rambutnya. Tapi pertama-tama kamu harus meminta maaf untuk wajahku. Pei Li dan yang lainnya perlahan berkumpul. Xia Haoran membuat kesalahan dan tidak mengakui kesalahan. Sebaliknya, masuk akal untuk meminta korban meminta maaf terlebih dahulu. Warna dingin muncul di mata Jili. Melihat 6 saudara perempuan. Apakah Anda akan jatuh cinta dengan pria ini di masa depan? 6 sarkastik, aku buta. Aku tidak bisa melihatnya bahkan jika aku tuli. Pei ingin mengejek. Kesalahan normal tidak tahu uang. Protagonis pria kami. Saya pikir dunia berputar di sekelilingnya. Lin Jun sarkastik, tentu saja. Dia orangnya. Anda belum melihat televisi? Banyak protagonis pria seperti ini. Dan pemeran utama pria ini akan memainkan 3 untuk 3 di masa depan. Lou Jingqiu, yang meninggal sambil tertawa tidak jauh, melihat adegan ini. Green Corpse, protagonis pria ini adalah omong kosong. Buat kesalahan tapi tidak tahu bagaimana mengakuinya. Aku lebih suka melindungi si idiot Qiaoyu. Aku tidak akan pernah melindungi protagonis pria sialan ini. Lou Zilin melengkungkan mulutnya dan jelas tersenyum. Menatap mata protagonis pria tapi penuh dengan niat membunuh. Xia Haoran menjambak rambut pria itu. Minta maaf di depan wajahku. Ayolah, pria itu berteriak seperti ketel. Penjaga keamanan. Xia Haoran seng. Ayo, para tamu saling memandang. Lihatlah mata Xia Haoran penuh kritik. Tuan Zhao bersandar pada Kruk. Keluar dengan agresif. Hanya ingin memarahi. Saya tiba-tiba dipromosikan, mengapa Anda ingin dia meminta maaf kepada Anda? Rasa hormat di tempat. Tuan Zhao dan orang-orang di sekitarnya menghentikan langkah mereka. Pei Li dan yang lainnya juga melihat para penyintas dalam depresi. Saya mengenakan setelan merah muda-muda. Berjalan dari belakang kerumunan ke depan Xia Haoran. Permisi, pria ini membuatmu tersandung. Apakah Anda menumpahkan anggur merah padanya? Dan hening. Bibir bawah Xia Haoran bergetar. Duduk tegak. Nada itu bertentangan denganku, aku tidak bermaksud. Dan itu hanya sepotong pakaian. Mengapa Anda mengatakan pukul saya dan pukul saya? Saya tidak terburu-buru. Hanya karena orang-orang cerdas dan cerdas untuk berpartisipasi. Pesta yang penting bagiku. Anda merusaknya. Xia Haoran tertawa, apa yang saya sesali? Ini adalah sepotong pakaian. Gugatan itu berharga 700.000. Ini adalah kemewahan tinggi baru dari keluarga kaisar. Ini tersedia secara online. Jika saya memotongnya, Anda dapat membayar sekarang. Untuk apa Xia Haoran tercengang? Pria di rumah saya yang berlumuran anggur merah membantunya berdiri. Selimut untuk pelayan. Tutupi pria itu. Anda pikir Anda baru saja menodai sepotong pakaian. Dia menamparmu. Menyakiti martabatmu. Pernahkah Anda mempertimbangkan martabat tamu ini? Wajah Xia Haoran berangsur-angsur memutih. Kata-kataku jelas. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakek Zhao. Pria ini ada di sini dengan undangan. Bahkan ada banyak teman dunia nyatanya di sini. Di depan begitu banyak teman dunia nyata. Anggur merah yang kamu cipratkan kemana-mana. Pakaian berkilau itu langsung dirusak olehmu. Apa dia tidak malu? Saya mendorong. Pria polos ini. Mengapa Anda harus membayar untuk kesalahan Anda? Xia Haoran menolak untuk menerima bahwa dia juga memukulku. Saya tertawa terbahak-bahak di masyarakat ini. Sebuah tamparan bisa memberi Anda hingga 20 atau 30.000. Bahkan jika aku memberimu kompensasi. 30.000 Anda harus membayar untuk 670.000. Bagaimana Anda akan membayar? Xia Haoran tersedak dan memutar alisnya kesusahan. Aku baik dalam hal itu. Biar ku tebak. Buku tabungan Anda tidak berjumlah 670.000, bukan? Lalu mengapa Anda bisa membuat kesalahan dan tidak mengakuinya? Juga meraih orang dan memukuli mereka. Suara tawa menyebar. Saya pikir itu akan lebih menjanjikan. Asli. Gabungan aset orang tuaku tak mampu membayar uang ini. Mati tertawa. Bukankah seharusnya Anda menjual rumah untuk sepotong pakaian? Kau hanya bisa mengajukan pinjaman. Saya pikir dia punya rompi. Ini akan meledakkan rompi dan mengenai wajah kami. Jadi dia pria yang tidak mampu membelinya? Hahaha. Wajah Xia Haoran sangat merah sehingga bisa meneteskan darah. Tim menatapku dan tidak berkata apa-apa. Aku menyipitkan mata. Tiba-tiba didorong ke samping. Apakah Anda sudah cukup? Yang memakai gaun yang sama. Gadis cantik dengan kostum pelayan. Pergi ke Xia Haoran. Berteriak padaku. Bukankah itu kompensasi? Saya bersedia memberikan kompensasi untuknya. Xia Haoran tidak terduga. Melihat wanita itu dengan terkejut, Sister Paper Row.
Kuatur air mata di bawah sudut mata wanita itu. Yo, gadis kedua dari kompleks, Li Zirou, ada di tempat kejadian. Keluarga Pei dan Lin Jun. Dan para wanita keluarga Lou menatap Li Zirou bersamaan. Jari Ro pertama kali membantu Xia Haoran naik. Xia Haoran dengan kata-kata yang benar. Ini tidak dilakukan dengan benar. Tapi mari kita bicara tentang masalah ini. Itu juga karena pria ini mengalahkan Xia Haoran terlebih dahulu. Haoran akan melawan. Kamu benar dulu. Kami tidak bisa menggerta orang hanya karena Anda punya uang. Yang lain memutar mata. Tuan Zhao membenci adikmu. Apakah kedua anak ini bingung antara benar dan salah? Aku mengangkat sudut mulutku, kata benar dan salah ada di hati orang. Bukankah kau bilang akan membayarnya? Kemudian Anda membayar. Aku melihat Hong Jianan. Anda ditampar total 3 kali barusan. Dan kamu menamparnya. Untuk harga tamparan 30.000. 700.000 ditambah 60.760.000 dapatkah Anda menerimanya? Pria anggur merah itu tersanjung. Anak laki-laki ini adalah Barty dari keluarga Zhou, kan? Dia bisa meminta keluarga Kiao untuk membantu. Sangat beruntung. Ia mengangguk membabi buta. Saya harap Li Zirong 760.000 memberikan uangnya. Li Zirong kaget, tunggu sebentar. Bukankah Anda baru saja 670.000? Aku mengangguk ya. Kami berada di harga tamparan 30.000. Berikut uangnya. Xia Haoran menampar pria itu 3 kali. Tuan Xia Haoran menampar wajahnya. Pakaian adalah 700.000. 760.000 benar. Jika Anda tidak ingin melakukan itu. Atau biarkan pria ini memberi Anda 30.000. Anda memberi pria ini 790.000 hal yang sama. Mulut Li Zirou berkedut. Kepalan tangan. Xia Haoran menggigit bibir bawahnya. Rongga mata merah. Sepertinya kamu akan menangis. Sayang sekali aku tertawa di semua tempat. Diskon pasti tidak tersedia. Bagaimanapun, suara martabat favorit Tuan Xia Haoran. Tidak ada diskon yang diperbolehkan sama sekali. Tempat hukuman tertawa lagi. Li Zirou tersipu. Angkat nomor kartu telepon dengan tergesa-gesa dan berikan padaku. Hong Junian mengeluarkan tas tangannya dan menyerahkan kartu itu. Lou Jingqiu tertawa terbahak-bahak. Orang ini agak menarik. Lou Zilin mengangguk sambil tersenyum. Mata Raleigh penuh dengan persetujuan. Sepertinya aku sudah bertahun-tahun tidak tinggal bersama Kiao Yu. Dia bukannya tidak berharga. Pei Yinging bangga. Tentu saja adik laki-laki kami dibesarkan bersama kami. Sulit bagi saudara perempuan lain untuk tidak setuju. Lin Jun bersiul, Bullfrog Kiao Yu sangat tampan. Tepuk tangan meriah. Bahkan orang tua itu bertepuk tangan untukku dengan wajah merah. Akhirnya, di tengah tepuk tangan dan sorak-sorai penonton, Li Zirou membuat semua deposit. Ditambah semua kredit untuk meminjam kesedihan, setelah meminjam cahaya. Tim rumah sakit memelototiku. Pergi dengan Xia Haoran. Xia Haoran tampaknya mengarahkan pandangannya padaku. Tidak yakin, dia diseret. Ada sorakan instan di tempat kejadian. Lin Jun menerkam langsung. Datang dan pegang aku. Oke, Kiao Yu pikir kamu sedikit lembut. Aku tidak menyangka kamu sedikit pemarah. Saya menang itu. Aku tahu ini akan terjadi. Teruslah membayangkan dalam pikiranku. Bagaimana jika saya ada di sana? Karena ending aslinya adalah penampilan sang pahlawan wanita setelah gempar. Bantu Xia Haoran memblokir pria ini. Pria makan kerugian bodoh. Kekuatan ekonominya tidak sebagus pahlawan wanita. Kehilangan 700.000 pakaian belum mendapat kompensasi. Air mata yang salah. Xia Haoran menjadi murah dan terjual dengan baik. Saya pikir orang kaya adalah orang jahat. Kontrol gila dari pahlawan wanita. Pahlawan wanita dan pria anggur merah itu sama. Bukan hal yang baik. Dialah yang membuat kesalahan. Tapi Anda bisa merasa nyaman. Menyalahkan orang lain. Jadikan dirimu korban terbesar. Pria anggur merah benar-benar marah. Jadi ketika saya memikirkan akhir cerita ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak campur tangan. Tukang anggur mendatangi saya dan mengucapkan terima kasih, Tuan Zhou. Jika kau tak keberatan, bisakah kita bertukar informasi kontak? Aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Saya senang bahwa musik bertukar informasi kontak. Mata pria anggur merah bersinar, terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Aku akan berterima kasih. Aku akan berganti pakaian dulu. Aku tersenyum dan melihatnya pergi. Tuan Zhao mengikuti dengan cermat. Lama tidak bertemu. Kata-kata pintar sangat megah. Belum lagi orang jauh lebih pintar. Aku memeluk kakek Zhao dengan sukacita. Kakek Zhao menyayangi untuk memelukku, kakek. Saya pikir Anda takut untuk berbicara dengan keras kepada orang-orang. Aku tak menyangka kau bisa diandalkan saat mengalami sesuatu. Pei Li dan Pei bersaudara lainnya berjalan di depan Tuan Zhao.
Xiao Fei tersenyum pada kakek Zhao. Qiao Yu telah bermain cerdas sejak dia masih kecil. Bukannya kamu tidak tahu. Aku mengangkat daguku dengan bangga, kakak. Saya belum ingin menjadi pintar. Pei Li mendengus. Tuan Zhao sangat senang. Aku lega melihatmu seperti ini. Tapi di usiamu. Apakah sudah waktunya untuk jatuh cinta? Saya adalah Pei bersaudara yang secara tidak sengaja mengencangkan saraf mereka. Pei Li Qing tertawa, dia masih muda sekarang. Aku tidak berencana untuk membiarkan dia jatuh cinta. Pak Zhao kaget. Saya berusia 20-an dan masih belum menjalin hubungan. Kenapa kau lebih bertele-tele dariku di usia mudamu? Peri menundukkan kepalanya. Senyum tipis. Saya hanya khawatir tentang menempatkan saudara saya. Percayakan saja pada orang lain. Kakek Zhao menghela nafas ketika mendengar kata-kata. Setelah orang tuamu meninggal. Satu-satunya dukungan spiritual Anda adalah kata-kata pintar. Betapa kalian anak-anak suka berbicara. Aku tahu itu. Saya melihat saudara perempuan saya. Semua saudara perempuan memiliki wajah yang lurus. Beri aku tatapan canggung. Tidak mengatakan lagi. Saya juga tidak merasa baik. Ketika saya masih kecil, saudara perempuan saya paling mencintai saya. Setiap kali aku sakit, mereka seperti musuh. Kamu harus bergiliran untuk menjagaku sendiri. Jangan khawatir sampai aku sembuh. Setelah intervensi sistematis. Hubungan keluarga yang baik telah menjadi seperti sekarang. Aku menundukkan kepalaku karena bersalah. Sebuah seruan tiba-tiba terdengar untuk menghindari. Aku melihat ke atas. Saya melihat bayangan gelap terbang ke arah saya dengan cepat. Sebuah pisau menusuk di antara alisku. Aku jatuh ke tanah. Para suster tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Dekat denganku dengan ngeri Qiao Yu. Panggil ambulans. Cepat dan panggil ambulans. Pei Li menatap wajahku kaget. Qiao Yu, jangan takut. Ambulans akan segera datang. Jangan tidur dengan Qiao Yu. Bangun, jangan tidur. Aku berteriak dan duduk dari tanah. Tutupi alismu dengan ketakutan. Alis kosong. Tidak ada pisau yang tertancap di dalamnya. Dan aku menyentak, dan aku melihat sekeliling. Saya menemukan diri saya di dunia putih. Aku mati ya. Kau sudah mati. Sebuah bola emas melayang di depanku. Anda ditikam sampai mati oleh pisau yang secara tidak sengaja memantul di atas Anda. Dan mati di tempat. Kedengarannya tidak asing bagi saya. Anda adalah bola emas dari sistem. Ya, saya sangat marah. Apakah kamu bercanda? Jangan biarkan aku melompat ke kematianku. Tapi biarkan aku ditusuk sampai mati. Begitu banyak yang meninggal. Di depan orang-orang, sistem anjing, Anda hal-hal buruk duduk di AMI. Tapi aku segera tenang. Lupakan saja. Cepat dan kirim aku kembali ke dunia asliku. Saya tidak ingin menyia-nyiakan bayi baru lahir lagi. Kalau tidak, aku tidak akan tahan. Sistem menghela nafas, host. Anda tidak bisa kembali. Sistem, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, Anda tidak berada di dunia fiksi. Itu hanya tipuan di dunia paralel. Naskah novel yang kamu lihat. Faktanya, nasib orang-orang itu. Saya mendengarkan dengan tatapan kosong. Lalu kenapa kau bohong padaku kalau ini novel? Sistem mengangguk dan menggambarkan nasib ini sebagai novel. Anda transmigran bisa mengerti lebih cepat. Lebih nyaman dan Xia Haoran dan Jiun. Itu memang protagonis pria dan wanita dari takdirmu. Mereka memiliki halo mereka sendiri. Sangat akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah protagonis novel. Aku tak bisa berkata-kata, jadi, kenapa aku tak bisa kembali? Sistem tidak berdaya. Karena Anda telah dinilai sebagai ketenaran dunia ini. Kehidupan orang-orang yang terlibat dalam semuanya. Yundu menjadi lokasi. Tidak lagi membutuhkan intervensi sistem kami. Aku tidak bisa terikat denganmu lagi. Saya terkejut, lalu saya mati sia-sia. Tidak ada sistem yang mengatakan. Kamilah yang membuatmu tidak bisa kembali ke dunia asal. Kesalahan penilaian sistem. Kami akan memberi Anda 10 kesempatan untuk bangkit kembali. Waktu sebelum kematianmu mungkin beberapa menit. Mungkin beberapa jam. Dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup Anda sendiri. Dan semakin saya mendengarkan, semakin saya mendengarkan. Karena kamu bilang aku tidak bisa kembali ke dunia asliku. Maka aku tidak akan bunuh diri. Kenapa menyelamatkan takdirmu sendiri? Sistem karena menurut naskah yang kami katakan sebelumnya. Kau sudah mati. Tuan rumah seperti jatuh ke dalam gua es. Suara sistem secara bertahap semakin dalam. Meskipun naskahnya. Kekayaan semua karakter mulai berubah. Tapi ceritanya masih terungkap seperti aslinya. Jadi saya memberi Anda 10 kesempatan untuk hidup kembali. Kamu bisa mengubah takdirmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Tapi aku merasa tubuhku melayang. Untuk didorong maju oleh hembusan angin.
Suara sistem berdering di kepalaku. Anda ada di naskah. Juga di luar naskah. Anjing ke final. Penggemar kematian padamu telah hilang. Hati-hati tuan rumah. Aku terengah-engah. Tubuhnya menyala dan berdiri di samping Tuan Zhao. Tuan Zhao menatapku dengan curiga. Ada apa denganmu? Qiao Yu, aku tercengang. Ketika nomor batu muncul di depan Anda, perlahan berubah menjadi anggur. Itu berarti saya memiliki 9 nyawa tersisa. Aku melihat sekeliling. Aku kembali ke barusan. Saat mengobrol dengan Tuan Zhao, Pei Li dan saudara perempuannya menatapku dengan curiga. Belum sedih. Tetangga itu menatapku dengan rasa ingin tahu. Bukan kakek Zhao yang menyuruhmu jatuh cinta. Apa kau malu? Para tamu di sekitarku terkekeh. Dan aku melihat sekeliling. Bingkai beku pada seorang gadis kecil. Gadis kecil bermain dengan belati tajam. Bagaimana kalau pamer pada anak kecil? Wah, bagaimana Anda bisa membawa pisau tanpa Anda? Kau akan dimarahi oleh orang tuamu. Gadis kecil itu mengangkat bahu dan membawa pisau masuk. Ada apa? Tidak bisa menyakiti siapapun. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengambilnya. Dia memegang pisau di atas kepalanya dan berlari ke arahku. Goda anak kecil itu ayo-ayo. Tiba-tiba, belati di bawah kaki gadis itu tiba-tiba terbang ke arahku. Seseorang berteriak untuk menjauh. Saya mendorong Tuan Zhao menjauh. Pegang tangan. Adegan itu berseru. Aku memegang pisau dengan erat. Darah menetes keluar dari telapak tangan. Aku tidak bisa merasakan sakit apapun. Hanya stabilitas tak berujung yang menyebar. Itu menghangatkan anggota tubuhku. Dia selamat. Dan semua orang tercengang. Seorang dewasa bereaksi dan pergi mencari gadis kecil itu. Bagaimana Anda bisa membawa pisau? Kau hampir membunuh seseorang. Gadis kecil itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Bangun dan lari. Banyak orang berkumpul dan berteriak ketika mereka melihat ini. Tuan Zhou mengeluarkan banyak darah. Pisau di tanganku masih syok. Bibi Zhao berkata dengan tatapan kosong bahwa Anda menyimpannya. Ayahku Qiao Yu. Saya menyambut ekspresi bersemangat Bibi Zhao dengan satu sertifikat. Belati ini jelas ditujukan untuk ayahku. Jika bukan untukmu. Ayahku terluka. Anda menyelamatkan hidupnya. Tidak. Saya tidak memiliki Tuan Zhao meraih bahu saya. Syukur tersembunyi dalam kata-kata, jangan bicara tentang anak-anak. Saya tahu orang tua itu. Pergi dan perban lukanya. Tuan Zhao menginstruksikan putranya untuk mendapatkan hadiah terima kasih lagi. Oke, terima kasih putra Qiao Yu karena memaksa. Aku sedang duduk di sofa santai. Ada orang yang berdiri di belakangnya. Saya memotong bekas luka besar di telapak tangan saya. Darah terus memancar. Ini terlihat cukup menakutkan. Tapi dibandingkan dengan hanya sekarat. Itu cedera ringan. Satu-satunya hal yang canggung adalah saya disalahpahami oleh Tuan Zhao dan dilindungi oleh saya. Putri kakek Zhao. Bibi Zhao khawatir. Kenapa kau bilang anakmu tertangkap langsung? Kau tak bisa menghindar? Aku menggeleng putus asa. Aku takut belati ini akan menyakiti orang lain. Jika Anda bisa menusuk saya sampai mati, Anda bisa menusuk orang lain sampai mati. Setidaknya meminimalkan kerusakan. Dokter keluarga meraih tangan saya. Hati-hati untuk mengatakan itu mungkin sedikit menyakitkan. Tolong bersabarlah dengan saya. Aku menganggukkan kepalaku. Tangan lainnya diam-diam meraih sudut sofa. Begitu banyak orang yang menonton. Akan memalukan untuk meneriakannya. Tapi ketika Yodopor dengan lembut menyeka lukaku, wajahku memerah. Tangan yang mencubit kaki sofa langsung memutih dan sakit setengah mati. Kenapa sakit sekali? Para suster mengubah wajah mereka serempak. Pei Yinging mau tidak mau berkata, tolong bersikap lembut. Aku menatap Pei Yinging dengan air mata berlinang. Pei Yinging dan aku saling memandang dengan kaku. Aku menahan kepalaku. Dokter lebih ringan. Setelah desinfeksi, aku melihat luka besar di telapak tanganku. Dagingnya sedikit cemara. Mengerikan dan menjijikan. Semua orang yang hadir mengubah wajah mereka. Butuh jahitan. Dokter itu mengangguk, aku akan membalutnya untukmu dulu. Anda bergegas ke rumah sakit untuk jahitan. Tembakan tetanus lainnya. Kurasa tidak merepotkan untuk menggunakannya. Perry tidak menunggu saya untuk menyelesaikannya. Dokter membalutnya. Aku akan membawanya ke sana. Tak lama kemudian aku diseret ke bawah oleh Pei Li. Lin Jun dan beberapa saudara perempuan lainnya mengikuti dari belakang. Saya terus bersikeras bahwa saya baik-baik saja. Kakak perempuan, Pei Li seperti jaring. Menyeretku ke dalam van pengasuh. Memaksaku untuk duduk di sebelahnya dan pergi ke rumah sakit. Pei Yinging mengikuti di belakang. Apakah Anda ingin menemukan orang tua dari anak beruang itu? Pali memasukkan saya ke dalam mobil, Anda pergi memeriksa pengawasan.
Konfirmasi anak siapa itu. Beri mereka 1 hari. Jangan datang untuk meminta maaf pada jam 12 malam ini. Cari tahu saja. Pei ingin mengerti. Angkat telepon Anda dan mulailah memproses. Aku ingin bertarung lagi. Pei Li memelototiku untuk diam. Tekanan udara di dalam mobil sangat rendah. Kakak-kakak lainnya tidak terlihat baik. Menatapku dengan kesal. Saya melihat Lin Jun untuk meminta bantuan. Lin Jun menahan senyumnya. Dia tampak seperti pengecut bagiku. Ekspresi itu sepertinya mengatakan, sudah kubilang mereka adalah pengendali tanah. Aku menggigit bibir bawahku. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Lou Zilin berdiri di luar hotel. Melihat Fan pengasuh menghilang dari pandangannya. Lou Jingqiu berdiri di sampingnya, sedikit penasaran dengan ayahnya. Anda mengatakan Qiao Yu. Apakah karena dia mengantisipasi apa yang akan terjadi? Itu sebabnya saya melindungi Tuan Zhao. Lou Zilin tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Qiao Yu memiliki informasi yang kami butuhkan. Lou Jingqiu tidak tahu kenapa. Tapi saya hanya perlu menghindari si Haoran itu. Bukankah itu bagus? Lou Zilin mendengus dingin. Apakah Anda pikir akan baik-baik saja jika Anda menghindari si Haoran? Pikirkan tentang itu. Apa yang kamu lakukan untuk si Haoran sebelum dia meninggal? Apa yang kulakukan? Mengapa Anda dihuasia dengan senjata yang tenang? Aku akan ditembak mati. Siapa yang menembakku sampai mati? Dan mengapa kita 2 karakter dengan peran? Kau sudah pikirkan ini? Lou Jingqiu secara bertahap menyadari. Lou Zilin menyalakan sebatang rokok. Tidak dapat dihindari bahwa tidak peduli metode apa yang digunakan. Kita harus tinggal dengan ikan jembatan ini. Untuk berjaga-jaga. Lagi pula, tidak masalah jika aku mati. Anda tidak bisa mati. Lou Jingqiu terkejut. Pegang tangannya dengan gugup ayah. Tidak masalah jika aku mati. Anda tidak bisa mati. Saya masih muda, tidak masalah. Saya tidak takut mati. Lou Zilin menatap putrinya. Lou Jingqiu menatapnya dengan tegas. Keduanya diukir dari cetakan yang hampir sama. Bahkan matanya setegas itu. Lou Zilin dengan lembut menyentuh puncak kepala putrinya. Sepertinya kita memiliki tujuan yang sama. Kalau begitu mari kita bekerja sama. Lou Jingqiu mengangguk dengan berat. Untuk ayah. Untuk dirinya sendiri. Dia pasti akan terjerat dengan Qiao Yu. Dia akan memberitahu mereka apa yang akan terjadi pada mereka. Keluarkan semuanya. Tangan seperti mumi. Menahan sakit untuk keluar dari rumah sakit. Saya dikelilingi oleh pria tampan dan wanita cantik. Sering menarik perhatian penasaran orang yang lewat. Satu-satunya lalat di salep adalah semua orang tidak terlihat baik. Minta maaf, lepaskan mantelmu dan taruh di atasku. Ambil lenganku yang lain dan berjalan menuju tempat parkir. Saya tidak berani berbicara terlalu banyak. Saat kakak tertua marah. Saya dan saudara perempuan lainnya terlalu takut untuk keluar. Suara selatan terdengar dari belakang Tuan Qiao. Aku berhenti dan melihat ke belakang. Lou Zilin berdiri di bawah lampu jalan kuning angsa. Lihat aku dengan senyuman. Apakah kamu baik-baik saja? Aku menekan Tuan Luo. Ekspresi yang lain berubah. Perry menatapku berbeda. Tanyakan dengan suara rendah apa yang terjadi. Bukankah sudah kubilang jangan memprovokasi keluarga Lou? Juga terkejut. Dengan suara rendah, saya berpendapat bahwa saya tidak. Kami baru saja berbicara di sofa kurang dari 3 kata. Tiba-tiba, Lou Jingqiu memeluk diriku dengan antusias. Saudara Zhou, saya dipukul dan tersedak 2 langkah. Perbedaan dan tak berdaya memeluknya. Lou Jingqiu mendongak dengan sedih. Apakah Anda baik-baik saja, saudara? Saya tercengang. Gadis ini memiliki kepribadian yang lembut. Lou Zilin berkata tanpa daya dari samping. Putriku, sejak kau terluka, aku sudah mengkhawatirkanmu. Dia tidak mau mendengarkan saya. Aku harus datang dan melihatmu. Mata Lou Zilin seperti rubah. Di bawah kaki saya dan orang lain. Muncul. Kami para wanita tidak mengganggu Anda, bukan? Tentu saja tidak. Pei Li menghampiri Lou Zilin dan mengulurkan tangannya. Tempat ini bisa mendapatkan perhatian dari manajer gedung dan Nona Lou. Ini kesenangannya. Di bawah Pei Li. Lou Zilin juga mengulurkan tangan untuk memegang keuntungan. Lama mendengar nama bos Pei. Meski kedua orang itu tersenyum. Ada godaan yang dalam di mata. Lou Jingqiu berdiri. Katakan padaku saudara dengan prihatin. Mengapa Anda tidak naik dengan saya dan ayah? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku bahkan lebih tidak nyaman. Gadis kecil licik ini. Kapan itu begitu lucu dan menyegarkan? Aneh sekali. Pei Li tersenyum dan menarikku ke belakangnya. Adikku terluka sekarang. Tidak baik jika itu menyakitimu. Aku tidak keberatan.
Lou Jingqiu menjawab dengan lancar. Gadis ingin melindungi saudara yang mereka sukai. Dia memiringkan kepalanya dan tersenyum padaku. Ya, saudara, saya berjuang keras dalam perang Korea. Pasangkan wall. Anak-anak lain berbicara kepada saya seperti itu. Saya akan menganggapnya lucu. Tapi saya hanya merasa sedikit menakutkan bahwa Anda mengatakan itu. Jenis idiot ini menendang hidungnya di wajah. Dia begitu tulus, dia bahkan bilang dia menakutkan. Lou Jingqiu hanya ingin marah. Tangan Lou Zhilin di bahunya menghentikannya. Kakak sedang tidak enak badan. Mari kita tidak memaksanya. Putri. Bisakah kita mengikuti di belakang mobil Brother Joe? Lou Jingqiu mengangguk dengan enggan. Lin Jun memanfaatkan tren. Saya baru saja mobil saya menepi. Aku tidak akan ikut denganmu. Saya akan membawa Lin Jun ke mobil saya dulu. Aku memiringkan kepalaku dan seterusnya. Mengapa adegan ini terasa sedikit familiar bagi saya? Lin Jun masuk ke dalam mobil dan berhenti. Semua orang menatapku dengan waspada. Aku tidak tahu. Melihat sekeliling dengan bingung. Ini sepertinya tempat ibu protagonis pria bekerja. Ibu Xia Haoran adalah tiran pembersih rumah sakit saudara perempuan kedua saya. Menurut plot, Lin Jun seharusnya menabrak ibu Xia Haoran dengan mobilnya. Setelah Xia Haoran tiba, dia akan menuduh Lin Jun dengan sengaja. Lin Jun merasa dirugikan. Kontradiksi antara kedua belah pihak semakin intensif. Kemudian pahlawan wanita muncul dan menyalahkan Lin Jun bersama-sama. Tapi cerita itu terjadi di siang bolong. Waktunya tidak cocok sekarang. Dengan kata lain, Lin Jun aman sekarang. Lin Jun menghela nafas lega, aku akan pergi dulu. Ia menyalakan mesin dan menuju pintu keluar. Saraf yang sangat kencang. Sialan, tidak baik setelah bertemu Xia Hao. Melihat mobil Lin Jun melayang pergi. Secara tidak sengaja melihat ke kejauhan. Ibu protagonis pria bermata bulat. Tiba-tiba, decitan terdengar di benak Lin Jun. Menginjak rem dengan tegas. Dalam kegelapan, ibu protagonis pria menatap ponselnya. Beberapa orang berjalan melewati kami. Ia menghela napas lega. Kau menghindari peluru, kan? Lin Jun berkeringat dingin. Konfirmasikan bahwa ibu protagonis pria telah pergi sebelum pergi. Tiba-tiba, ibu protagonis pria yang berjalan di depan berbalik dan berlari ke arahnya. Lin Jun menginjak rem lagi. Ibu protagonis pria terpeleset di atas es. Pukul bagian depan mobilnya dengan keras. Dia pingsan di tempat. Serangkaian operasi ini mengejutkan semua orang. Aku berlari dengan kakiku. Ia menggaruk rambutnya tak percaya. Ibu protagonis pria berspesialisasi dalam menyentuh porselen. Lin Jun keluar dari mobil. Tangan dan kakiku lemas. Wajah marah. Pei Yingning tidak marah. Apakah dia sakit? Melihat kembali mobil di tempat parkir. Mobil masih bisa menabraknya bahkan jika berhenti. Apa yang tidak menyentuh porselen? Lin Jun kaku. Gemetar, meraih lengan Pei Yingning tidak menyentuh porselen. Dia sangat gemetar. Saya tidak tahu apakah itu dingin atau takut. Katakan ini aku dengan suara yang sangat lemah. Tidak bisa lepas dari plot saya. Wajah semua orang berubah dan mereka tidak bisa lepas dari plot. Bagaimana dengan mereka? Ada truk besar melaju kencang di pinggir jalan. Sebuah batu tiba-tiba terbang ke arahku. Aku mengangkat tanganku untuk memblokir. Batu itu jatuh ke telapak tanganku. Aku berteriak kesakitan. Dan yang lainnya menatapku heran. Aku tidak tahu. Memegang tangan kiri yang ditumbuk, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk mengatur napas. Sedikit relaksasi dan kelonggaran akan terhapus oleh plot. Seharusnya aku bunuh diri. Tapi aku masih hidup. Dunia sepertinya ingin aku mati. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi serius. Semua ini jelas menyeratkan bagi mereka. Di satu sisi adalah plot yang tidak bisa mereka hindari. Di satu sisi adalah aku yang seharusnya bunuh diri. Sedang dihapus oleh dunia. Ada ide di benak semua orang. Kemunduran sebuah keluarga. Itu tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah kombinasi dari faktor. Saya satu-satunya. Seseorang yang tahu semua tentang mereka. Simpan saja aku. Untuk menyelamatkan diri. Lambat laun, saya merasakan suasana di sekitar saya berubah. Semua orang menatapku. Termasuk saudara perempuan saya. Wanita Lou dan Lin Jun. Cara mereka menatapku. Ini seperti melihat piala yang pasti. Saya ngeri dilihat. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajahku? Adegan itu hening untuk sementara waktu. Lin Jun kembali sadar terlebih dahulu. Sebuah terjang datang padaku. Beri aku badai beruang aduh. Sayang, kamu baik-baik saja? Bagaimana tanganmu? Apa ada yang terluka? Aku tersanjung. Aku baru saja membuka mulutku sebelum aku bisa berbicara. Pinggangnya dipeluk lagi.
Lou Jingqiu memeluk erat pinggang kakakku. Kau baik-baik saja? Supir itu sangat buruk. Saya pasti akan menemukannya dan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Aku tidak terkejut. Di samping itu, Lou Ziling menyembunyikan pisau di senyumnya. Di kota. Bagaimana sebuah truk bisa melaju begitu cepat? Saya akan melaporkan pengemudi itu karena ngebut. Saya buru-buru mengatakan itu hanya kecelakaan. Jangan terlalu gugup. Aku akan melihat apakah ada tulang yang patah. Perry meraih tanganku dan memeriksanya dengan cermat. Aku tersanjung. Cepat tarik kembali tanganmu, itu sakit. Tapi itu pasti baik-baik saja. Mari kita tangani wanita yang pingsan ini dulu. Sikap beberapa orang berubah tajam ketika mendengar kata-kata itu. Lihat dengan dingin. Kepada wanita parubaya yang tidak sadarkan diri yang jatuh ke tanah. Lin Jun merasa jijik. Nada langsung turun 8 derajat, saya akan minta seseorang untuk menyelamatkannya. Omong-omong, biarkan pengacaraku datang. Jangan merusak saya. Dia menabraknya tiba-tiba. Xia Haoran bergegas ke rumah sakit dengan tergesa-gesa. Langsung pergi ke kamar single VIP. Bu, dia dan keluarganya membuka pintu. Kaget dengan pemandangan yang memenuhi ruangan. Aku duduk di tengah sofa. Mengenakan jas. Syal Bulgari di pundak. Seperti pangeran Dan. Yang dikelilingi oleh bintang-bintang dan bulan berada di tengah. Lou Jingqiu di sebelah kiri. Lin Jun di sebelah kanan. Diapit oleh saudara perempuan saya. Sekelompok orang. Saat Haoran mendorong pintu dan masuk. Kibras menatapnya. Sebagai perbandingan. Wanita yang berbaring di tempat tidur. Itu hanya tidak ada lagi. Xia Haoran melihat wajah familiarku. Langsung marah. Dia datang padaku dengan marah. Anda memukul ibu saya, bukan? Anda melakukan ini untuk membalas ibu saya, bukan? Dia seperti tong bubuk yang meledak pada satu titik. Berteriak ke arahku. Pei Lixun melindungiku. Lihat tiba-tiba. Kau mau apa? Xia Haoran berteriak keras. Apa yang ingin kulakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah Anda membunuh orang hanya karena Anda punya uang? Wajahku tenggelam. Ambil ponsel Lin Jun dan letakkan di depannya. Lihat sendiri bagaimana ibumu pingsan. Xia Haoran tercengang untuk memeriksa layar pengawasan dengan hati-hati. Tampilan pemantauan. Ibunya berjalan melintasi tempat parkir. Tiba-tiba berbalik kembali ke Lin Jun dan mobil berhenti. Ibunya terpeleset di atas es. Tabrak mobil. Pingsan di tempat. Sejauh ini kebenaran telah terungkap. Wajah Xia Haoran merah. Mundur selangkah. Anda tidak memukulnya. Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Aku meletakkan ponselku dan mengejek. Saya tidak memukulnya, mengapa saya harus mengatakan? Jika kamu berani meneriakiku lagi, ibumu akan dipecat dari rumah sakit swasta ini. Bangsal VIP ini juga akan membiarkanmu keluar. Tidak ada yang membayar tagihan medis Anda. Xia Haoran membelalak tak percaya. Dia tersenyum marah. Mengapa Anda mengatakan apa yang Anda katakan? Kakak kedua keluarga Pei Xuan berdiri. Dingin. Hanya karena saya adalah ketua rumah sakit swasta ini. Dia berdiri di depanku melawan Xia Haoran. Jangan berani-berani meneriaki saudaraku lagi. Saya akan meminta keamanan mengusir keluarga Anda yang terdiri dari 4 orang. Xia Haoran tidak bisa berkata-kata. Dewa Lei Xuan Qin Mingzi datang dari neraka. Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak segera meminta maaf kepada saudara saya? Xia Haoran bersembunyi. Mata menjadi merah. Tapi dia mengangkat kepalanya. Keras kepala dan tidak mau mengakui kesalahannya. Ayah Xia Haoran yang jujur dan jujur menariknya. Aku benar-benar minta maaf untuk membungkuk dan meminta maaf. Anak saya memiliki temperamen. Dia tidak berbicara dengan baik. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Pei Xuan tak kenal lelah. Maaf adalah cara yang tepat untuk meminta maaf. Lalu aku akan membuang seluruh keluargamu. Bisakah kamu juga meminta maaf? Suasana menjadi khusyuk. Xia Haoran memandang Pei Xuan dengan terhina. Pei Xuan memiringkan kepalanya ke arahnya dengan hina. Seolah dia adalah sampah. Dengan matanya seolah-olah dia memberikan jari tengah. Xia Haoran sesak napas. Dia memelototi Pei Xuan. Mata secara bertahap berlinang air mata. Sampai ayah Xia Haoran menarik lengan bajunya. Xia Haoran baru saja kembali sadar. Membungkuk dengan enggan untuk meminta maaf. Keluarga beranggotakan 3 orang serempak, maaf. Maafkan kekasaran kami. Pei Xuan mendengus dingin. Serat aku dengan wajah lurus. Aku mengikutinya tanpa ragu-ragu. Sangat tidak nyaman. Saya kejam. Kakak kedua yang bisa keren seperti kulkas. Sejak kapan kau sangat melindungiku? Terakhir kali dia melindungiku seperti ini. Pada tahun-tahun ketika saya tidak memotong biaya hidup saya.
Bagaimana dengan sebelumnya? Tiba-tiba salah satu anjingku menabrak punggung Pei Xuan. Pei Xuan menatapku. Aura menggantung di atas kepalaku seperti gunung Tai. Aku hanya merasa menyeramkan. Saya secara tidak sadar ingin menghancurkan pergelangan tangan saya. Pei Xuan mencengkeram lebih erat. Jari-jarinya yang ramping seperti karya seni. Pegang pergelangan tanganku erat-erat. Aku tidak tahu apa yang berputar di mataku yang suram. Hampir menyedotku dan pulang bersamaku. Tapi kakek Zhao. Pei Xuan tampak kedinginan, aku akan menghadapinya dengan cepat. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Para suster lainnya mengikuti satu demi satu. Lou Zilin dan Lou Jingqiu mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Lin Jun menyela Pei Xuan. Qiao Yu telah hidup sendiri selama bertahun-tahun. Kau harus membiarkan dia pulang sendiri. Dia dengan bercanda mengangkat alis ke arahku. Jadi aku bisa hidup bersamamu juga. Kita bisa terikat, kan? Baru mau mengangguk. Pei Xuan mengepalkan tanganku erat. Dia adalah saudaraku. Dan dia menatapku. Alis meledak dengan cahaya. Dia akan tinggal bersama saudara perempuan kita mulai sekarang. Dia kembali. Apa yang dia lakukan? Saya tidak ingin tinggal bersama mereka. Aku terbiasa hidup sendiri. Pei Xuan menekan matanya. Serat aku berkeliling. Aku mengikutinya dengan cerah. Berjuang beberapa kali. Tapi mereka semua dipegang erat oleh Pei Xuan. Saya mungkin telah berlatih bela diri selama bertahun-tahun. Tetapi saudara perempuan saya juga berlatih setiap hari untuk berolahraga. Itu benar-benar hancur dalam hal kekuatan. Aku menangis di dalam. Apa yang kulakukan? Saya bersikeras untuk menghadapi hal semacam ini. Aku membuat mereka gila. Aku masih ingin tinggal bersama mereka. Mereka tidak akan melecehkan saya. Kau mencoba memotong-motongku? Pei Xuan menarikku dengan wajah gelap. Tangan lebih erat. Pei Ying melihat punggung kami yang terpisah. Maaf untuk senyum Lin Jun, Lin Jun. Ini adalah saudara kita. Kami harus membawanya pulang. Lin Jun menggilingnya. Cao yang menyembunyikan pisau di senyumnya. Dia terlihat enggan bagiku. Mungkin Anda akan kehabisan ketika. Maka aku akan bisa membawanya pergi. Kecenderungan Pei Li bermakna dan otentik. Kami memiliki 7 orang yang mengawasi kami. Kata yang pintar tetap mudah. Agak sulit untuk dipikirkan. Senyum Lin Jun tiba-tiba menghilang. Bukankah kita sudah sepakat bekerja sama? Saya tidak tahu apakah kalender yang menyertainya adalah. Tapi, adikku masih ingin bersama kami saudara perempuan. Jika dia mengatakan sesuatu tentangmu, kami akan beritahu. Lin Jun memutar matanya tanpa berkata-kata. Saudara abnormal Kong. Katakan lagi serempak dengan para suster. Kami bukan tikong. Lin Jun meremehkan. Mereka lewat dan menunggu. Dengan perasaanmu yang hancur secara intelektual. Saya dapat dengan mudah menghubungkan kata-kata pintar. Mendampingi Ying menatap penuh kemenangan di punggungnya. Maka Anda harus berlatih lebih banyak. Perasaan kakakku untuk kita. Itu namanya cinta daripada emas. Dia mencintai kita. Dia bahkan akan melompat dari gedung untuk kita. Tunggu Lin Jun menghilang di depan mereka. Senyum Pei Ying tiba-tiba menghilang. Saya tidak berpikir Qiao Yu mencintai kita lagi. Dia pasti dipaksa oleh sistem. Gelombang kita berbahaya. Pei Li tercengang, jadi kamu baru saja berpura-pura. Wajah Pei Ying membiru. Dan saya tidak ingin tinggal bersama Qiao Yu. Saya memiliki bayangan psikologis untuknya. Aku takut jika aku membuka lemari. Aku melihatnya di lemariku. Tersenyumlah padaku dalam setelan jas. Ketika saudara perempuan lainnya mengangguk pada skala. Mereka juga takut padaku dengan cara. Percuma tidak mau. Perry tampak murung. Jika kita tidak menginginkan Lin Jun, kita akan datang untuk meraihnya. Selain itu, Qiao Yu sedang dihapus oleh dunia. Dia tidak tahu kecelakaan mana dia meninggal. Lalu apa yang akan kita lakukan? Pei Li kembali memikirkan para wanita di keluarga Luo. Menyipitkan mata dengan murung. Dan saya curiga. Di masa depan, lebih banyak orang akan dapat mendengar suara Qiao Yu. Pada saat itu, semakin banyak orang akan merampoknya. Kita harus mulai lebih awal. Lindungi saudaramu di sisimu. Adalah untuk memegang satu-satunya kesempatan di tangan Anda. Salah satunya adalah untuk mencegah dunia dari sengaja memusnahkannya. Yang kedua adalah untuk mencegah orang bertindak seperti tetangga mereka. Apakah kamu mengerti? Wajah Pei Ying dan yang lainnya sedikit datar. Si anak magang mengangguk dan mengerti. Lou Zilin dan Lou Jingqiu bersembunyi di jalan yang aman. Lihat kami terpisah. Lou Zilin menggigit rokok. Menyipitkan mata penuh arti seperti rubah. Sepertinya bukan hanya kita yang bisa mendengar suara kecerdikan. Dalam plot ini, semua orang yang akan ketakutan setengah mati. Anda bisa mendengarnya. Memikirkan wajahku yang tidak berbahaya.
Dia tertawa bercanda. Begitu banyak orang, begitu banyak kekuatan. Cukup sulit untuk diraih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lou Ziling dianggap menunggu. Karena dia memiliki hubungan yang buruk dengan saudara perempuannya. Kemudian kita akan melakukannya dengan baik. Lou Jingqiu tidak mengerti. Oke, 1. Lou Ziling mengangkat teleponnya dan menelepon. Akulah yang menyelidiki alamat 7 saudara perempuan PI. Saya hanya ingin 7 dari mereka. Rumah yang sering kita tinggali bersama. Terdengar suara bergerak mengetik di seberang telepon. Segera. Pihak lain menjawab bahwa PI bersaudara memiliki banyak real estate atas nama mereka. Tapi sejauh ini, mereka semua tinggal di area villa di pinggiran timur Nancheng. Di sana ada rumah tua peninggalan ayah mereka. Tetangga di kiri dan kanan. Lou Ziling, beri aku informasi kontak tetangga. Aku akan memberitahunya sendiri. Oke Pak Lou. Lou Ziling menerima nomor telepon dari pihak lain. Jangan ragu untuk mencari di WeChat Anda. Benar saja, ada kontak. Lou Ziling mendengus dan pasti akan menang. Lin Jun mengangkat ponselnya dan menelepon saudara perempuannya. Karena saya baru saja membeli villa di sebelah rumah saya. Mengapa saudara perempuan di seberang telepon? Bukankah Anda baru saja membeli 1 set? Rumah di samping rumah Jiun? Faringitis nada Lin Jun. Aku patah hati. Saya hanya ingin mengubah lingkungan sekarang. Anda membelinya untuk saya. Lin Jun menyadari ketidakberkataan pihak lain. Serius dan otentik. Jika Anda tidak membelikan saya rumah ini, aku akan mati muda. Kau mengancamku? Lin Jun menghela nafas. Tidak. Aku hanya memberitahu adikmu untuk diam sejenak. Kemudian jika Anda ingin tinggal di sebelah keluarga Pei, saya ingin tinggal di sana juga. Lin Jun merasa aneh. Tapi dia tidak bertanya. Sangat menyegarkan, tidak masalah. Saya hanya ingin tempat tinggal gratis jangka panjang. Tidak masalah jika Anda tidak menulis nama saya. Ayo, dia menutup telepon dengan rapi. Panggilan Jiun mengikuti. Lin Jun melihat nama yang berkedip di telepon. Tutup saja. Saat menutup telepon, dia melihat Jiun bergegas ke rumah sakit. Kebetulan bertemu dengan Xia Haoran. Xia Haoran tampak menangis. Meliriknya dengan mata berkaca-kaca. Tutupi wajahmu dan lari menangis. Jiun menatap punggungnya dengan tatapan bingung. Mengangkat telepon lagi untuk menelepon. Ponsel Lin Jun berdering lagi. Lin Jun tidak berencana untuk mengawasi Jiun. Karena meskipun Jiun memanggilnya, tapi dia terus menatap Xia Haoran dengan linglung. Melenyapkan hantu membuat dewa menghancurkan tanah. Tetangga itu mengangkat telepon dan menghubungkannya. Nada bicara Jiun tergesa-gesa, aku akan meneleponmu nanti. Dia menutup telepon dengan tergesa-gesa. Melenggang menuju Xia Haoran. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh bahu Xia Haoran. Haoran melihat ke belakang dengan air mata. Air mata meledak dalam sekejap. Mengapa Anda datang kepada saya? Sudut mulutnya rata. Tidak menunggu Jiun menjawab. Sangat marah sehingga Anda bisa meminjamkan saya bersandar di bahu Anda. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Jiun. Pegang dia erat-erat. Jiun Meng berdiri di bawah kegelapan. Benar-benar tidak berjuang. Hati Lin Jun adalah abu. Rekam video dengan ponsel untuk menyimpan bukti. Adegan ini tampak tidak mencolok. Dalam kegelapan, ada 3 pihak yang menonton. Kecuali Lin Jun. Dan orang tua Lou Ziling berdiri di pintu masuk rumah sakit. Lou Ziling menyipitkan matanya. Menarik untuk mengatakan bahwa dia jelas memiliki tunangan. Tapi memeluk pria lain? Lou Jingqiu memutar matanya ke tempat sampah besar. Dan saya menunggu saudara perempuan saya naik bus. Saya berada di kursi penumpang. Gigit sabuk pengaman. Kemarahan meningkat. Pei Xuan, yang duduk di pengemudi utama, melihat pemandangan ini. Sudut mulutnya dengan arogan. Kemajuan para idiot ini. Lebih cepat dari ternak di tempat berkembang biak. Aku seperti orang biadab yang gesit di pegunungan. Baru saja melompat keluar dari mobil. Pei Xuan mengerutkan kening. Aku menaruh syal di kepalaku dan melolong. Menginjak sepatu kulit dan bergegas menuju Jiun. Pei Yinging, yang kebetulan lewat, memperhatikan Jiun. Menunjuknya dengan terkejut. Bukankah itu Jiun? Mengapa Anda memeluk Xia Haoran secara langsung? Alis Pei Liming sangat menjijikan. Pei Yao menggaruk kepalanya. Apakah Anda yakin Jiun adalah pahlawan novel? Kenapa aku terlihat seperti pahlawan wanita? Seekor sampah meraung di langit. Satu saksi untuk semua. Saya melihat mengenakan jas dan menginjak sepatu kulit. Seorang anak laki-laki dengan kepala terbungkus syal. Sebuah tangga yang ditujukan untuk Jiun. Aku akan bercinta denganmu. Jiun jatuh ke tanah secara tak terduga. Xia Haoran langsung kewalahan oleh Jiun. Aku sangat marah. Tendang penggelinciran mental padanya.
1-3 adalah 3. Hari ini, pahlawanku yang tidak dikenal. Cukup didik kalian berdua bajingan dengan baik. Yingning menggosok matanya. Pria yang terlihat seperti kutu. Mulut Pei Li berkedut. Mengenakan satu-satunya setelan di Cina. Siapa yang bukan dia yang berkeliaran di jalan? Aku dengan dingin mengangkat sepatu kulitku di depan mataku. Siapa yang kamu lihat? Jiun dan Xia Haoran menatapku? Pei Xuan tiba-tiba jatuh dari langit dengan gesper yang keras. Tutupi kepala Jiun dan Xia Haoran dengan mantel. Mereka berdua berteriak bahwa aku tidak bisa melihat. Saya sedang delusi. Pei Xuan menekan mereka berdua. Tanyakan dengan tenang apa yang kamu lakukan. Saya juga tidak suka mereka. Saya marah karena mereka adalah pria dan wanita anjing. Mereka mengkhianati saudara Lin Jun. Bukankah harus diberi pelajaran? Pei Xuan memperingatkan saya bahwa bukan giliran Anda untuk memberi pelajaran. Lin Jun belum mengatakan apa-apa. Kata-kata itu jatuh di bawah tekanan amarahnya yang cemas. Pria bau mana yang berani menendangku? Apakah Anda mencari kematian? Pei Xuan melakukan backhand dan meninjunya. Suaranya tenang dan aneh. Siapa yang kamu marahi? Satu pukulan saja tidak cukup. Pei Xuan Gang membantu dan memberikan 3 pukulan. Keduanya lemah dan menyakitkan. Pei Xuan mengangkat tangannya untuk memukul lagi. Saya tidak merasa benar. Cepat hentikan, Suster Pei Xuan. Tapi kita tidak bisa memukul kepala. Sangat mudah terbunuh dengan memukul kepala. Mata Pei Xuan merah. Jangan pukul aku. Dia ingin aku membunuhnya. Aku menariknya kembali sekuat yang aku bisa. Kakak kedua, jangan impulsif. Impuls adalah iblis. Pei Yingning menghampiri kami. Melihat mereka tanpa ekspresi. Saya melihatnya bernapas lega. Saudara perempuan ketiga, Anda di sini. Tolong bantu saya menghentikannya. Kakak kedua baik, Pei Yingning berjongkok. Tutupi jaket yang akan dibuka Jiun. Saya melindunginya, saudara perempuan, datang dan bermain. Lei Yao bergegas dan menendang tangga. Cukup merajalela, ya? Menemani putra, jangan lemah, bicara murahan. Apakah Anda marah dan murahan? Sekelompok keluarga seperti kuda liar yang melarikan diri. Menendang dan meninju Jiun. Meskipun tidak ada serangan utama terhadap Xia Haoran. Tapi Xia Haoran dikupas untuk melolong dari waktu ke waktu. Tolong. Perry ada di telepon, saya Perry. Cabut kamera di sisi tempat parkir ini. Data yang jelas. Aku terlihat bingung. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Pei Xingyue, yang berada di samping, terbatuk lemah. Hai hai hai. Jangan bertengkar lagi. Saya melihat Pei Xingyue dengan terkejut. Kakak ketujuh, kamu harus lebih pendiam. Menemani Xingyue mengeluarkan pisau dari sakunya. Pakai ini. Aku meraih pisaunya. Pei Xingyue menatapku dengan dingin. Menarik pisau lain. Saya terkejut. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak pisau? Pei Xingyue tersenyum dingin dan membelinya di toko. Tentu saja saya tahu Anda membelinya dari toko. Maksud saya mengapa Anda memiliki begitu banyak pisau? Menemani Xingyue membawanya setelah membelinya dari toko. Menemani Xingyue untuk melihat ke bawah. Lihat aku bertelanjang kaki di musim dingin. Saya mengenakan jas. Kaki berdebu. Injak saja lantai beton yang dingin. Ungu beku. Dia menerima media halo. Saya memukuli para suster. Kiki menatapnya. Dia ternganga padaku. Lihat apa yang aku cemberut. Beberapa saudari melihatnya dengan mata mereka. Melihat bahwa saya bertelanjang kaki. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Aku merasakannya. Tapi aku tidak mengerti apa yang salah. Pei Xuan menekan matanya. Berdiri dan menatapku dengan dingin. Aku terus melangkah mundur dan rasanya tidak enak. Ada apa? Pei Yingning secara bertahap mendekat. Mata dingin seperti kehilangan. Aku melihat pakaianku dengan ngeri. Aku memakai jas. Saya tidak mengenakan rompi kecil yang seksi. Aku tidak merayumu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Pei Yingning mengulurkan tangan padaku. Aku berbalik dan berlari. Elang hitam mengeluarkan raungan geram Kiao Yu. Berhenti untukku. Sekelompok orang mengikuti saya. Jalankan setelah saya. Jangan lari. Jiun dan Xia Haoran keluar dari balik pakaian mereka. Dengan hidung berdarah dan kepala kandang ayam. Seperti groundhog yang bingung. Jiun marah. Bagaimana dengan orang yang memukulku? Lin Jun mengangkat ponselnya untuk merekam video. Anda tertawa sambil menangis. Hahaha, menarik sekali. Dia mengirim video itu ke saudara perempuannya. Saudara perempuannya, lihatlah. Jiun tergelincir. Adik laki-laki baru saya membantu saya. Wanita yang mandi segera menerima video itu. Dia mengetuknya saat dia menyeka rambutnya. Dia pertama kali melihat Jiun memeluk pria lain.
Wajahnya tenggelam. Mengikuti gambar, seorang pria berjas muncul. Anak laki-laki dengan syal. Sebuah tangga menendang pria dan wanita anjing itu terbang. Wanita itu menekan dan tertawa terbahak-bahak. Anak laki-laki itu seperti monyet kecil. Menjangkau itu fleksibel dan imut. Ikuti pelatihan dengan sekejap. Tutupi pria dan wanita di tanah dengan jaket mereka. Saat remaja itu panik untuk menghentikan Pei Xuan. Syal di kepala jatuh. Secara tidak sengaja mengekspos wajah sampingnya. Senyum seorang wanita akan ada di bibirnya. Perbesar. Cepat jawab bahwa anak laki-laki yang membantu Anda adalah tetangga gadis yang pintar. Ya, aku sangat sedih. Tapi dia baru saja muncul dan membunuhku. Dan saudara perempuannya juga membalaskan dendam saya. Aku tidak keluar. Karena saya menangis begitu jelek sehingga saya takut mereka akan melihatnya. Oke, tapi orang ini memintaku untuk mengingat. Tapi kakak, bagaimana kamu mengenal Qiao Yu? Bukankah Anda berada dalam kelompok usia yang sama dengan Pei Li? Tidak menyentuhnya sama sekali ketika saya masih di sekolah? Mustard spiritual. Tonton saat semakin banyak teman dunia nyata muncul di layar. Apakah dia berdamai dengan saudara perempuannya sekarang? Untuk beberapa alasan dia akan kembali ke rumah lama. Lin Jun berhenti. Ada yang tak beres lagi. Kau kenal Qiao Yu? Lin Ran tidak keberatan dengan negosiasi rumah. Pindah besok. Lin Jun, kamu akan kembali ke Cina besok. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan kembali untuk tahun baru Imlek tahun ini? Lin Ran tidak menjawab. Ambil bingkai foto di desktop. Dia ditampilkan di sini memegang seikat bunga matahari. Aku berdiri di sampingnya dan tersenyum ke kamera. Dia putus denganku selama 3 tahun. Alasan putus. Karena dia tahu tentang perasaanku yang cacat. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa aku berpakaian seksi. Dengan rendah hati meraih tangan Pei Li dan memohon agar dia tidak pergi. Adik. Aku tidak bisa hidup tanpamu, kakak. Aku mohon pada kalian. Jangan tinggalkan aku. Pei Li menjabat tanganku dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saya duduk di tanah dan saya menangis. Dia muncul dengan kaget, dan dia langsung ke intinya. Apakah Anda memiliki kasih sayang khusus untuk saudara perempuan Anda? Aku hampir melihat ke atas. Anda terlihat seperti Anda tidak berharap dia berada di sini. Senior Ling Ran, aku masih penuh kesedihan. Tapi sekarang hanya polisi. Terpecah secara emosional. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia tidak menjawab. Memegang seikat mawar merah muda yang halus di tangannya. Saya merasa konyol. Saya pikir Anda menyukai saya. Xiao Yu, aku ingin mengaku padamu hari ini. Wajahku nyaman dan pucat, dan aku muncul dalam pertempuran. Hal-hal yang agak rumit. Bahkan, aku tiba-tiba menutupi hatiku. Seperti mengalami serangan jantung. Sakit sekali sampai aku tak bisa bicara. Tapi tetap saja. Aku masih gemetar dan aku meraih kakinya. Berkeringat deras, aku punya alasan, Aku belum selesai. Aku mengalami koma. Setelah dikirim ke rumah sakit. Kakak Pei Jiaki malas. Lihat aku tidak sadar. Mereka semua terlihat lelah dan lelah. Terlihat malas menghadapinya. Juga hari itu. Dia belajar tentang punggung yang cerah ini. Kebenaran tentang kehidupan pribadi. Ternyata nama baik pembebasanku ada di luar. Ternyata saya cabul dalam populasi manusia. Perutnya terbalik. Buang mawar ke tempat sampah. Saya mengiriminya pesan ketika saya bangun, maaf. Senior mengecewakanmu, dia tidak menjawab. Pilih untuk belajar di luar negeri. Sudah 3 tahun. Sekarang tonton video ini. Lihat kecocokan saudara kandung. Lin Ran menganggapnya konyol. Setelah 3 tahun, bahkan saya telah berbaikan dengan saudara perempuan saya. Dia bahkan memenangkan hati Lin Jun. Orang-orang di sekitar saya telah banyak berubah. Tapi tetap pikirkan aku. Tapi tidak apa-apa. Lin Ran meletakkan bingkai foto. Dia akan menemuiku besok. Mungkin melihat hubungan antara saya dan saudara perempuan saya. Dia benar-benar akan melepaskan. Tapi Lin Ran tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang saya lakukan. Apakah itu karena pemulihan hubungan dengan saudara perempuan saya? Sangat senang, sangat senang. Aku berlari di jalan. Melolong seperti membunuh babi. Ada apa ini? Menemani harus mempercepat beberapa langkah. Jangkau dan lingkarkan tanganmu di pinggangku. Membawaku dengan satu tangan. Saya merasa seperti kantong mie. Menggantung dengan mudah di bahu latihan. Kesenjangan dalam kekuasaan dan penindasan ini. Itu membuatku merasakan kengerian adikku untuk pertama kalinya. Pei Yinging. Anjing ini tumbuh dengan makan bubuk protein, kan? Pei Yinging tersenyum berbahaya. Dia memelukku. Aku berteriak dan memeluknya. Perbedaan antara batang leher bertemu dengan alisnya yang menyeringai. Kau memarahiku dalam hati? Qiao Yu. Pei Yinging tersenyum sedikit. Tunjukkan gigi harimau kecil.
penuh kejahatan. Aku mendengarnya. Pei Yingning langsung mengangkatku ke atas kepalaku. Ada ludah pendek di tenggorokanku. Teriakan itu diusir oleh Pei Yingning. Pei Yingning dengan tegas menangkapku. Angkat aku dan buang aku. Tanganku menggaruk seperti orang gila. Belum menangkap apapun. Dia ditangkap oleh Pei Yingning lagi dan kemudian dibuang. Tangkap lagi. Pei Yingning memukulku seperti sendok. Aku berteriak ibumu. Anak anjing Pei Yingning. Pei Yingning mengangkatku lagi. Pei Lihe memarahinya untuk tidak menggertaknya. Gerakan Pei Yingning. Tidak yakin setelah menjilati. Cao yang menempatkan saya di bahunya dengan satu tangan. Aku kehabisan napas. Wajah Pei Yingning tidak merah dan jantungnya tidak melompat. Seolah-olah aku hanya gaun di pundakku. Mengancamku dengan mudah, hujan ringan. Hati-hati dengan saya. Saya baru saja belajar membaca pikiran. Aku bisa mendengarmu memarahiku dalam hatimu. Membaca pikiran. Bisakah Anda mendengar saya memarahi Anda sekarang? Saya memanggil Anda Pei Yingning. Apakah Anda berani setuju? Pei Yingning menyipitkan matanya. Tumpuk seringai bagus dan marahi aku lagi, kan? Dia mengusirku lagi. Pei Li menekan matanya. Dorong Pei Yingning dan tangkap aku dengan pukulan bakhan. Aku terkejut. Saya berkeringat dingin, terima kasih, saudari. Pei Lipin melawan saya, sama-sama, kaki saya lembut. Anda dapat menurunkan saya seperti pisau ini, tidak ada permintaan maaf. Seseorang memegang kakiku. Saya menekan untuk menonton pelatihan dan memegang kaki saya. Saya tidak suka berjalan tanpa alas kaki di musim dingin, itu benar-benar berdarah. Meskipun demikian, dia masih mengeluarkan sapu tangan dan menyekanya untukku. Pakai sepatuku. Dan saya menyadari kaki saya dingin. Dan aku kedinginan. Saya berlatih di brigade. Latihan mata yang tidak menyenangkan mundur beberapa langkah. Setelah memakainya, Pei Yingning mendengus dingin. Lepaskan mantelmu dan letakkan di atasku. Saya tersanjung dan ingin turun dari peri. Tapi Pei Li mengencangkan lengannya. Ancaman bersuara. Jika Anda tidak ingin digendong oleh Pei Yingning, jangan bergerak. Aku mengerutkan kening. Kemana kamu akan membawaku sekarang? Pulanglah. Pei Li secara tidak sengaja berjalan kembali ke rumah kami. Kembali ke rumah yang belum pernah saya kunjungi selama 7 tahun. Seperti apa rasanya? Aku berdiri tergesa-gesa di depan pintu. Udara dipenuhi dengan aroma samar. Rasanya begitu akrab. Tapi tampilannya telah berubah. Saya tidak tahu mengapa saya berdiri di pintu. Pei Yingning dengan lembut menepuk punggungku. Nada suaranya sulit disembunyikan. Mengapa Anda tidak tahu di mana menemukan sandal? Apakah Anda ingin saudara perempuan ketiga tersayang saya membantu Anda menemukannya? Dan aku menatapnya. Membungkuk untuk menemukan lemari sepatu dan membukanya. Sandal biru saya masih di atas. Lokasi di mana saya membelinya 7 tahun yang lalu tetap tidak berubah. Aku akan mengubahnya. Pei Yingning tertawa di samping, anak yang baik itu luar biasa. Pei Yingning yang bodoh menekan matanya. Seperti bersaing dengan saya. Dia menggamit lenganku dan menyeretku ke ruang tamu. Aku menyeret Qiao Yu. Ruang tamu penuh. Saudari duduk. Lihat aku. Mereka tampak suram. Wajah penuh rasa bersalah. Saya langsung merasa. Sepertinya saya telah memasuki organisasi rahasia yang aneh. Jenis yang bisa dibunuh kapan saja, di mana saja. Tapi Pei Yingning menekan bahuku. Senyum buruk tersangkut di telingaku. Tidak, terima kasih. Aku mengepalkan tangan bajingan ini. Pei Yingning tertawa terbahak-bahak. Duduk di tempatmu. Uap kakimu dan lihat aku. Pei Li duduk di tengah. Mata dingin itu berbalik melawanku dan berkata, apa yang masih kamu lakukan? Dan saya duduk di sana, dan saya melihat mereka. Satu-satunya tempat yang tersisa untukku. Di tengah ruang tamu. 365 derajat tanpa jalan buntu. Ditonton sebagai monyet. Saya menggigit peluru dan duduk di atasnya. Pemeriksaan dari segala arah. Matanya semakin tajam menatapku. Aku merasa pantatku seperti ditusuk jarum. Berdiri. Saya pikir saya hanya akan berdiri. Sangat menakutkan. Dikelilingi oleh mereka seperti ini. Aku seperti babi yang menunggu disembelih saat tahun baru Imlek. Entah bagaimana aku mendengar seseorang tertawa. Aku melihat ke atas. Semua orang menatapku seperti pahlawan. Apakah mereka tersenyum padaku? Pei Li dengan cepat menekan sudut mulutnya. Qiao Yu, aku menatapnya dengan gugup. Pei Li cukup serius untuk memulai hari ini. Anda ingin tinggal bersama kami? Kami akan bergantian menatapmu. Tidak masalah jika Anda melarang Anda untuk bunuh diri lagi. Artinya, Pei Li menyilangkan tangannya di lutut. Bertanggung jawablah dengan ada hukuman mulai sekarang. Anda kehilangan kebebasan untuk menyendiri. Aku bodoh, Bu.
Saya penggemar berat. Aku masih kakak cabul. Bukankah kamu paling benci bersamaku? Jika aku bersamamu, apa yang harus saya lakukan jika saya adalah binatang buas? Meminta maaf. Jika Anda mengangkat alis, Anda akan meminta maaf kepada binatang itu. Tangan di dagu. Katakan dengan wajah serius bahwa kita sudah memikirkannya. Karena Anda sangat menyukai kami. Seperti tidak bersama salah satu dari kita. Pergi mencari kematian. Mungkin kita bisa mencoba. PI ini menyeringai, kan? Lagi pula, secara hukum, kami tidak memiliki hubungan adopsi. Meskipun Anda tinggal di sini ketika Anda berusia 3 tahun. Kami telah bersama selama 20 tahun. Tetapi Anda masih memiliki hukum dengan orang tua asli Anda. Jika kau menembus penghalang psikologis, bukan tidak mungkin bagi kita untuk menikah. Kakiku lemah. Aku merosot di kursi. Lele Dao, katakan yang sebenarnya. Apakah Anda benar-benar membelikan saya asuransi? Mata Rile menekan dan aku ulangi padamu untuk terakhir kalinya. Situasi keuangan keluarga kita tidak perlu menipu asuransi. Jika kau berkata begitu lagi, aku akan marah. Lalu kenapa? Apa-apaan ini? Bukankah Nima ini membuatku gila? Pei Yinging menatapku Qiao Yu. Apakah Anda akan gila dengan sukacita? Aku senang kaki nenekmu, aku menarik napas dalam-dalam. Lihatlah mereka dengan serius. Baru saja ketika saya melompat dari gedung untuk bunuh diri. Dan itu menyadarkan saya. Saya menjadi seorang Buddhis. Aku tidak menyukaimu. Pei Li mengangkat alis yang tidak mengejutkan. Jadi Anda tidak merasa seperti itu tentang kami lagi? Dan aku pun menganggukkan kepalaku, karena saking bingungnya. Aku meninggalkan begitu banyak wanita baik sendirian. Mengejarmu 7. Aku sangat buta. Mengapa Pei Li terdengar begitu canggung bagiku? Kamu tidak perlu canggung. Aku mengambil langkah besar di depannya. Pegang tangannya, Bu. Di hatiku, kamu adalah ibuku. Saya kembali ke pelatihan. Kakak kedua, kamu adalah ayahku. Saya berjalan ke Pei Yinging. Apa yang diharapkan Pei Yinging dari saya? Anda adalah keledai, saya akan pergi ke mereka dengan kebijakan saya. Ambil napas dalam-dalam. Busur 90 derajat. Saya ingin meminta maaf kepada semua orang. Aku seharusnya tidak memiliki perasaan aneh untukmu. Saya tidak akan pernah berani lagi. Saya juga berharap semua orang bisa memaafkan saya atas apa yang telah saya lakukan di masa lalu. Mulai sekarang, Anda akan pergi ke jalan yangguan Anda. Saya melewati saluran pembuangan saya. Kami masih mempertahankan hubungan masa lalu kami. Jangan saling mengganggu. Non-gangguan. Kirim gula dan jeruk selama liburan dan ucapkan selamat tinggal seperti ini. Dan saya lari, dan saya membayarnya, dan saya ditarik kembali. Saya bisa mendengar Anda mengatakan itu. Aku sungguh lega. Qiao Yu, aku hampir kembali. Saya berjuang 2 kali, tetapi saya tidak berjuang. Bagaimana orang ini memutar lenganku? Saat berbicara denganku dengan serius. Pegangan yang indah dan santai di pergelangan tanganku. Jadi mulai sekarang, kami 7 saudara perempuan bergiliran untuk mengikuti Anda. Ini tidak seperti membina hubungan saudara denganmu yang telah hilang selama lebih dari 10 tahun. Saya sudah mengatakan saya tidak suka mereka. Karena aku tidak menyukainya lagi. Jadi kita harus kembali ke hubungan lama. Pei Li menyembunyikan pisau di senyumnya. Dapatkan kembali 10 tahun kita hilang. Kau benar? Aku tidak bisa berkata-kata. Saya tidak merasa benar. Tapi saya merasa lebih bahwa tidak peduli apa yang saya katakan. Mereka tidak akan membiarkanku pergi. Pei Li lahir ya. Dia tidak akan membiarkan saya pergi. 7 tahun yang lalu, dia mengusirku dari hatinya yang dingin. Sekarang dia tidak akan melepaskannya. Dan dia jelas tidak langsung memaafkanku. Karena dendam bertahun-tahun. Kebencian juga membuatku tetap di sisiku. Ini adalah swadaya dan berjalan kembali. Pei Li mengencangkan mulut harimau. Saya tidak bisa mengatakan tanpa ragu bahwa Anda jujur dan saya menyukainya. Tapi aku tidak suka pelarianmu. Karena kamu bilang aku seorang ibu. Kalau begitu tolong, anakmu. Perlakukan aku seperti seorang ibu. Aku lamban tapi aku tidak tahu harus berbuat apa dengan ibuku. Pei Li menumpuk senyum baik. Angkat tanganmu dan lus kepalaku dengan lembut. Ibu ini tidak meminta banyak. Selama kamu patuh. Apakah kamu mengerti? Cahaya dingin melintas di mata Pei Li. Mengerti? Aku bernafas sama. Aku mengangguk lagi dan lagi, aku mengerti. Pei Li tersenyum tanpa melihat bagian bawah matanya. Tepuk kepalaku dengan ringan dan patuh. Tetap bersama kakak keduamu. Para suster pergi ke pesta. Saya leleh memandang saudara perempuan kedua saya Pei Xuan. Pei Xuan sedang duduk di sofa. Kakiku fokus menatapku dengan dingin. Saya merasa tercekik. Jangan mulai terburu-buru.
Pei Li dan lainnya berjalan melewatiku satu persatu. Pei Yinging berdiri di depan saya dan menggoda 8 kecil saya. Ucapkan selamat tinggal pada adikku. Aku hanya memutar bola matanya. Pei Yinging meraih wajahku. Ucapkan selamat tinggal pada adikku sambil tersenyum. Saya tidak bisa berbicara dengan jelas selamat tinggal. Pei Yinging melepaskannya dan pergi dengan puas. Aku mengusap wajahku yang dilanda cubitan. Apakah periode pemberontakan Pei Yinging ada di sini? Mulai menggodaku lagi. Pei Yinging tersenyum dan melambai padaku dan berbalik untuk pergi. Menghilang di depan mataku. Hanya aku dan Pei Xuan yang tersisa di ruang tamu. Dibandingkan dengan kebisingan barusan. Sepertinya sangat sepi sekarang. Saya merasa malu saya terjadi lagi. Di antara saudara perempuan ini. Pelatihan adalah orang dengan kata-kata paling sedikit. Di masa lalu, saya tidak merasa malu ketika saya bersama saudara perempuan kedua saya. Tapi aku telah melakukan begitu banyak hal bodoh. Jadi dengan kakak kedua. Orang-orang diam bersama. Saya merasa sedikit berat di udara. Saya melihat keluhan kosong. Malu sampai-sampai saudari kedua Pei Xuan melihat ke telepon. Benar-benar mengabaikan saya. Aku menggaruk kepalaku. Saya pikir. Anda mungkin juga tidak ingin tinggal bersama saya. Dalam pertemuan barusan. Ya, saya pikir kita harus memikirkan kembali itu. Jadi sebaiknya aku pergi dulu. Bagaimanapun, keluarga ini. Tidak ada tempat untukku lagi. Pei Xuan berhenti dengan ibu jarinya sambil menggeser ponselnya. Aku berhenti dan melihat ke belakang bingung. Pei Xuan sedang duduk di sofa. Kaki panjang meringkuk. Pupil mata seperti jurang tak berdasar. Pergi ke kamarmu. Aku tertawa canggung. Tidak perlu kakak kedua. Aku tahu tidak ada dari kalian yang sangat menyukaiku. Saya juga tahu bahwa saya telah membuat banyak kesalahan. Saya pikir. Kita harus tetap menjaga jarak aman. Halo, kamarmu? Pei Xuan menyimpan ponselnya dan memerintahkan saya langsung. Rasanya tidak benar untuk cemberut. Karena Pei Xuan menatapku dengan mata berbahaya. Tapi aku tetap memenangkan kakak kedua. Aku tahu aku baru saja membuatmu takut. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya tidak akan pernah menjadi iblis lagi. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di rumah ini sekarang. Saya tidak ingin tinggal. Aku merasa aneh tinggal bersama kalian. Ini mungkin melibatkan privasi Anda atau sesuatu. Wajah Pei Xuan tenggelam saat dia menepis. Saya dengan cepat mengakui bahwa saya akan naik ke atas. Pei Xuan menyimpan ponselnya. Ikuti saya tanpa ekspresi. Dan aku kembali menatapnya. Itu menyeramkan. Menambah kecepatan. Pei Xuan mengikutiku dengan tenang. Singkirkan wajah cantiknya yang kejam. Dia berperilaku seperti hantu psikopat. Telapak tanganku berkeringat. Aku penasaran apa yang dia lakukan. Aku bahkan melakukannya saat menaiki tangga. Hampir jatuh kembali ketakutan. Ruang tamu memiliki beberapa cahaya di lorong. Pei Xuan berdiri di persimpangan terang dan gelap. Mendongak menatapku. Aku takut lebih berhati-hati. Liang-liang tersedak dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Terkunci tanpa ragu. Pei Xuan memasukkan tangannya ke dalam saku. Ada bekas luka yang jelas di pergelangan tangan. Sembunyikan di saku. Naik tangga dengan tergesa-gesa. Aku mendengarkan langkah kakinya. Telapak tangan mengeluarkan keringat dingin. Saya khawatir saudara perempuan kedua Pei Xuan lahir. Nyonya rumah acuh tak acuh. Lebih sedikit bicara, proporsi tubuh yang sempurna. Dia adalah wanita yang bisa digambarkan cantik. Tapi sulit untuk mengatakannya. Feng Mou seperti kucing. Kulitnya sangat pucat. Jadi itu menunjukkan tahi lalat air mata di bawah sudut matanya. Sangat jelas. Bibir berbentuk. Sudut mulut sedikit ketagihan. Jelas memiliki bibir yang tersenyum. Ini menyeramkan ketika Anda tidak membuat ekspresi. Situasi yang biasa sangat teliti. Tenang brutal. Tegas. Tapi aku selalu merasa. Di bawah ketenangan saudari kedua, ada kegilaan paranoid yang tersembunyi. Pei Xuan dulunya adalah ahli bedah baru. Kemampuan kerja yang luar biasa. Tapi saya mendengar bahwa saya tidak tahu mengapa dalam 2 tahun terakhir. Tidak ada lagi operasi. Hanya melakukan investasi medis. Alasan mengapa saya pikir saudara perempuan kedua menakutkan. Itu karena kita belum putus. Saya pernah bertanya mengapa dia ingin menjadi dokter. Pelatihan saat itu masih seorang gadis remaja. Lihatlah dengan mata yang sangat tenang. Aku tidak suka hati. Karena hati mengendalikan hidup dan mati seseorang. Aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Hati berjuang untuk bertahan hidup. Aku bisa membantunya. Bisa juga menghancurkannya. Yang sedang berkata. Pelatihan tidak gagal. Dia berdiri teguh. Buat nama untuk dirimu sendiri. Menjadi dokter elit yang diperebutkan keluarga pasien. Bertahun-tahun. Saya masih ingat mendengar jawaban itu.
Menyeramkan. Tiba-tiba gagang pintu di kamarku berputar ke bawah setengah putaran. Aku melihat ke pintu dengan ngeri. Wanita di luar pintu mencoba menggantung 2 kali. Pintunya tidak terbuka. Saya mengalami kesulitan bernapas. Gigit bibir bawahmu dan jangan katakan apa-apa. Tak lama kemudian suasana hening di luar pintu. Aku menghela napas lega. Di luar pintu, aku teringat suara kunci beradu. Putaran lubang kunci. Klik untuk membuka kunci. Pintu perlahan terbuka. Aku mundur beberapa langkah dengan ngeri. Pei Xuan masuk seperti biasa. Apakah Anda lupa bahwa pintu Anda tidak dapat dikunci? Saat dia berbicara, dia dengan tenang menyimpan kuncinya. Saya melihat detail mobil pelatihan. Kunci. Telah dirantai ke kunci kamar saya selama 7 tahun. Kunci kamarku. Itu selalu dengan kunci mobilnya. Bagaimana aku bisa melupakan jarak antara adikku dan menghitam? Tinggal selangkah lagi aku mati di depan mereka. Mereka tidak terlihat menyedihkan sekarang. Telapak tanganku berkeringat. Kepala ke bawah. Aku lupa. Aku berpura-pura melihat kamarku dengan mudah. Kamarku tidak berubah. Ruangan itu menampilkan apa yang saya tinggalkan dari 7 tahun yang lalu. Saya hanya menghapusnya dengan santai di atas meja. Itu meninggalkan lapisan abu yang tebal. Debu hampir menutupi sidik jariku. Tidak sulit untuk ditebak. Setelah aku diusir. Kamar ini belum dibersihkan. Tidak ada yang peduli. Saya dengan canggung menepuk abunya dan ruangan belum dibersihkan. Saya tidak bisa tinggal di sana. Saya pikir akan lebih nyaman bagi saya untuk hidup. Setelah bertahun-tahun, kan? Pei Xuan mencibir. Tidak, aku mengharapkannya. Teruslah berjuang, tidak ada yang salah dengan itu. Aku tidak akan bunuh diri lagi. Aku tak akan menjadi iblis lagi. Suara Pei Xuan bahkan lebih galak. Xiao Yu, jangan tendang hidung dan matamu. Apa perbedaan saya? Aku hanya berbalik. Lampu di ruangan itu tiba-tiba padam. Aku meraih ponselku. Tapi aku memikirkan ponselku di ruang tamu. Pintunya diblokir oleh Pei Xuan. Kepala botak di luar pintu menembak masuk. Ada sumber cahaya redup tapi tidak terlalu jelas. Saya hanya bisa memperhatikan mata Pei Xuan yang berwarna tinta. Memantulkan cahaya berkilauan. Seperti jaring api yang membara. Saya terbungkus di dalamnya. Aku tidak bisa bernapas. Xuan berdiri dalam bayang-bayang. Setengah wajah yang dingin dan pahatan. Tercermin dalam cahaya pemotongan. Tidak ada emosi. Mengapa Anda datang dan pergi seperti yang Anda katakan? Suara Pei Xuan seperti pisau boning yang tajam. Dengan tenang mengikis setiap inci tubuhku. Apa yang Anda anggap rumah ini? Hatiku tiba-tiba terangkat. Pei Xuan marah. Aku berpura-pura santai. Di rumah ini. Tidak ada ruang untukku lagi. Ini memalukan untuk memiliki saya kembali sekarang. Pei Xuan dipaksa. Lalu siapa alasan mengapa Anda tidak memiliki tempat di rumah ini? Saya ditusuk kesakitan. Diam, Pei Xuan dengan aura menindas. Tekan saya dengan ringan. Katakan padaku siapa yang harus ditanyakan. Aku menundukkan kepalaku karena malu. Pergi di sekitar dia. Pei Xuan meraih pergelangan tanganku. Saya hanya merasakan dunia berputar untuk sementara waktu. Dia langsung ditekan ke tempat tidur. Aku menatap ngeri. Jangan panggil aku kakak. Pei Xuan tiba-tiba meninggikan suaranya. Seperti ibu binatang yang mengamuk, aku bukan lagi adikmu. Karena kamu telah merusak semuanya. Aku tegang. Saya merasakan kekuatan Pei Xuan menekan saya seperti tang. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan tanganku. Ketakutan itu seperti serangga. Renyah dan mati rasa berlari ke anggota tubuhku. Saya mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Suara itu telah dibawa ketangisan, karena kamu membenciku. Tolong lepaskan aku. Anda tidak akan membiarkan saya pergi dan Anda menyeret saya seperti ini. Apa kau sakit? Aku bilang biarkan kamu tinggal di sini. Anda hanya membiarkan saya tinggal di sini. Pelatihan meletakkan tangan saya di atas kepala saya. Mengangkangi pinggangku dengan keras. Kakiku juga menempel padaku. Xiao Yu, jangan lupa. Meskipun Anda menyebut kami uang. Tapi kami tidak berhubungan denganmu. Itu bahkan tidak terkait dengan buku pendaftaran rumah tangga. Kau tahu apa artinya itu? Berarti kita bisa menjadi saudara kandung. Bisa juga wanita dan pria. Batasan kita tergantung pada apa yang kita putuskan di dalam hati kita. Di bawah sinar bulan keperakan. Sudut pakaianku terbentang di tempat tidur. Terlihat sangat malu. Dan pelatihan pada saya berpakaian rapi. Tidak ada jejak kekacauan. Menatapku dengan murung. Anda mengatakan itu kepada saya. Apakah kamu ingat? Aku memejamkan mata karena malu. Tentu saja aku ingat. Dan aku tidak akan pernah melupakan itu. Cara Pei Xuan menatapku. Itu melihat sampah. Xuan mencubit pergelangan tanganku.
Bersandar di atasku. Anda merusak rumah kami yang dibuat dengan hati-hati. Menghancurkan keluarga kami yang terdiri dari 8 orang. Waktu bahagia. Aku tidak peduli apa perjuanganmu di masa lalu. Apa alasannya? Sekarang aku punya kesempatan. Mari kita perbaiki keluarga ini. Kamu harus tetap bersamaku. Aku sangat takut padanya hingga jantungku hampir melompat keluar. Tak mungkin kita bisa kembali. Saya telah melakukan begitu banyak hal keterlaluan. Bagaimana berpura-pura bahwa hal-hal ini tidak pernah terjadi? Menemani Xuan meninggikan suaranya. Lalu apa? Keningnya dengan lembut mengambil wajah cantiknya. Inher sedikit kontroversial. Anda memberitahu saya bahkan jika Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Tapi jadi apa? Sekarang Anda bisa kembali. Mengapa memilih dan memilih? Wordy dan tidak mau hidup. Dia hanya tidak bisa memahaminya. Kaulah yang jelas-jelas melakukan hal yang salah. Mengapa Anda memilih untuk menjauh dari orang yang juga Anda? Kepalaku berdengung dan aku marah. Lalu bisakah kau memperlakukanku seperti dulu? Saya bisa, Pei Xuan, berdiri dan membantah. Aku tidak bisa berhenti menangis. Kemudian lihat apa yang Anda lakukan sekarang. Apakah Anda menghancurkan saya? Anda menekan saya di tempat tidur? Pei Xuan untuk sementara waktu. Lambat laun aku menyadari postur tubuh kami berdua. Air mata mengalir di mataku. Kamu sangat menakutkan sekarang, kakak kedua. Perbedaan Lei Xuan secara bertahap kehilangan kekuatannya. Aku menyodok dengan suara rendah. Aku hampir memohon padamu untuk melepaskanku. Tidak ada jalan kembali di antara kita. Tapi saya bisa menjaminnya. Aku tidak akan pernah menghantuimu seperti dulu. Aku akan membantumu dengan caraku sendiri. Bayar semua yang telah saya lakukan. Aku akan menggunakan kekuatanku. Hentikan tragedi berakhirnya para suster. Aku tidak akan pernah menyakiti mereka lagi. Aku juga tak mau itu. Maafkan aku. Jantung Pei Xuan berdetak hebat. Saya memiliki air mata di mata saya. Biarkan aku pergi. Saya benar-benar tidak cocok di sini. Pei Xuan tidak berbicara. Menunduk menatapku dengan wajah cemberut. Rambut pendekku terbentang di tempat tidur. Bulan bersinar di rambut. Ada air mata patah hati di mataku. Pukulan besar-besar. Seperti rambut basah. Karena menangis, dadaku naik turun. Dia bisa mendengarku bernapas. Hantu menghancurkan tanah. Pei Xuan mengangkat tangannya dan menempelkannya pada aorta batang leherku. Saya ingin panik. Dia sedang apa? Kau akan mencekiku? Berita online panas Pei Xuan. Rasakan saja kehidupan di bawah denyut nadi. Aku hidup. Aku tidak jatuh. Tidak terbunuh oleh pisau. Aku hidup. Bicara kembali dan takut. Ketika Anda bertengkar, Anda akan menangis cermin. Dia menaruh lumpur di tangannya. Hapus air mataku dengan kasar. Aku sedang dijilat oleh singa betina. Tangan latihan berlalu seperti embusan angin. Menyeka air mataku dan menyeka wajahku hingga berantakan. Aku mendongak dengan keras. Wajah Pei Xuan penuh. Ekspresinya tidak seganas sebelumnya. Jangan biarkan aku mendengar kamu tidak ingin tinggal. Aku membuka mulutku tapi Pei Xuan menutup mulutku. Jika kamu mati, kamu akan mati di rumah. Kau dengar aku? Mataku membelalak ngeri. Tubuh dikondisikan untuk bergetar. Pei Xuan merasa aku gemetar. Sudut mulutmu suram, kamu takut padaku. Aku mengatupkan gigiku dan tidak berani berbicara. Bagaimana kamu tidak takut? Nona, Anda memiliki kunci kamar saya. Lihat lurus ke arahku. Marah padaku. Saya tidak pernah dihancurkan oleh wanita seperti ini sejak saya masih kecil. Dan kau lebih kuat dari hantu sekarang. Pelatihan tenggorokan keluar. Sebuah suara cenderung membungkuk dan mengucapkan kata-kata cerdik. Apakah Anda lupa? Di antara 7 saudara perempuan ketika Anda masih kecil. Kamu paling suka aku. Aku terlihat konyol. Hei, aku memikirkannya perlahan. Kurasa tidak. Ketika saya masih kecil, favorit saya jelas kakak tertua. Karena Pei Li sangat lembut. Mirip seperti ibu. Meskipun bertele-tele, sebenarnya ada semacam ibu bertele-tele. Sangat peduli. Pei Xuan sangat ringan sejak dia masih kecil. Pikirkan tentang itu. Dan saya tiba-tiba berseru, pemberdayaan, dan sesuatu muncul di benak saya. Aku melihat pergelangan tangannya. Ada bekas luka pergelangan tangan yang tumpang tindih di atasnya. Pei Xuan mengikuti pandanganku. Lihat bekas luka di pergelangan tanganmu. Apakah kamu ingat? Saya punya jenis. Melihat ke belakang merayap di belakang. Saya ingat setelah orang tua angkat saya meninggal. Saudari, semua orang kesakitan. Pei Xuan mencoba bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Saya menemukannya di bak mandi. Pegang dia rat-rat dalam darah. Pei Xuan bersandar mengantuk di bahuku.
Kata-kata pintar. Tidak ada apapun di dunia ini yang sepadan dengan nostalgia saya. Saya tidak ingin hidup lagi. Saya tidak bisa memikirkan adik kedua seperti ini. Kamu masih punya aku. Dan kita semua. Apa yang akan terjadi pada kita semua jika Anda pergi? Kami berdelapan sangat diperlukan. Banjir penyakit Peishuan sangat diperlukan. Keduanya sangat diperlukan. Aku menyeka darah dari wajahnya. Kami adalah keluarga. Kita akan bersama selamanya. Tidak pernah dan selamanya. Hari itu. Harapan ganda suram Peishuan menghidupkan kembali. Aku tidak ingat apa lagi yang kita katakan. Saya hanya ingat Peishuan dengan sungguh-sungguh berkata kepada saya. Itu saja. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Keluarga kami yang terdiri dari 8 orang harus hidup bersama. Makan bersama. Tahun baru Imlek bersama. Pergi berbelanja bersama. Bepergian bersama. Anda tidak bisa menghina orang yang Anda cintai karena cinta. Tidak bisa berantakan demi uang. Tidak bisa saling menyakiti. Kita akan selalu bersama. Saya ketakutan. Semakin saya memikirkannya, semakin jelas janji-janji muda itu. Seperti cambuk yang mengalahkan jiwaku. Saya merasa malu. Tapi aku tidak bisa mengabaikan bekas luka yang dalam itu. Saya ingat bekas luka yang Anda potong pergelangan tangan Anda menjadi lebih ringan. Kenapa ada satu lagi? Peishuan bertanya dengan tenang. Bagaimana menurutmu? Peishuan meletakkan tangannya di wajahku. Menatapku entah kenapa selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak lupa sejenak apa yang Anda katakan hari itu. Saya sudah memikirkannya berulang kali selama bertahun-tahun. Apakah Anda berbohong kepada saya di tempat pertama? Atau apakah janji asli itu benar? Tapi memang benar kamu keluar. Menyiksa kami satu persatu melemahkan mental. Itu juga benar. Saya tahu Anda mengalami kesulitan. Apa kami di hatimu? Melatih tangan pada denyut nadi saya. Luar biasa. Apakah saudara perempuan yang membesarkan saya? Atau karakter fiksi yang sudah lama sakit? Peishuan tidak bisa memahaminya. Jangan repot-repot merobek prosesnya. Dia hanya menginginkan hasilnya. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya. Anda merusak semuanya. Anda bertanggung jawab untuk menebus selama 13 tahun terakhir. Oke. Nada bisa dinegosiasikan. Tapi jelas itu perintah. Aku menatapnya aneh. Tidak ada jawaban. Tangan Peishuan di leherku berangsur-angsur mengencang. Oke, saya merasa tercekik. Dan mengangguk kesakitan. Hao Peishuan. Jangan ucapkan kata pergi lagi, oke? Dan jangan mencoba melarikan diri. Jika tidak, jika Anda tertangkap kembali, Anda akan menemukan hal-hal yang lebih mengerikan. Oke. Berhenti menghancurkan rumah ini. Tepati janji yang pernah kau katakan, oke? Anak baik Peishuan mengangkat sudut mulutnya. Akhirnya lepaskan tangan di leherku. Aku batuk hebat. Debu beterbangan di dalam ruangan. Aku terbatuk dan melambai. Dia melirik Peishuan dengan air mata berlinang. Peishuan tersenyum. Lihat aku sambil tersenyum. Seperti menatap hal baru. Anda menatap mata saya dengan penuh minat.